Kaisar Bela Diri, Bab 111. Dari dasar tebing yang gelap dan suram, terdengar jeritan kesakitan. Saya melihat bahwa di depan altar yang rusak, Ye Chen menutupi mata kirinya dan meraung. Darah tumpah dari sela-sela jarinya, menodai wajahnya, dan ada semburan raungan di benaknya, seolah-olah seluruh kepalanya akan meledak. Engah, dengan seteguk darah menyembur keluar, Ye Chen jatuh terlentang dan jatuh koma di tempat. Melihat Jiang Taixu lagi, tubuhnya masih menghilang. Awalnya salah satu matanya kosong, tapi sekarang mata lainnya telah menjadi lubang hitam, tanpa bola mata, tanpa pupil, memberikannya kepada Ye Chen. Dunia jatuh ke dalam keheningan saat ini. Pada titik tertentu, Ye Chen yang pingsan duduk dari tanah menutupi dahinya, pusing masih ada di kepalanya, yang membuatnya menggosok alisnya dengan keras. Anak kecil, kamu sudah bangun. Suara lembut Jiang Taixu datang dari altar. Meskipun dia kehilangan matanya, dia masih menunjukkan senyum ramah terhadap Ye Chen, dan sebagian besar tubuhnya telah menghilang. Dalam beberapa menit, itu akan terjadi, benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Senior, berdiri dengan tergesa-gesa, Ye Chen mendatangi tubuh Jiang Taixu, melihat tubuh Jiang Taixu menghilang, tetapi dia tidak berdaya. Aku bisa merasakan perubahan di mata kiri. Jiang Taixu tersenyum tipis. Mendengar ini, Ye Chen mulai memeriksa mata kirinya. Dia terkejut menemukan bahwa mata kirinya bukan lagi murid aslinya. Murid itu sekarang mengandung terlalu banyak misteri, dan sepertinya mengandung terlalu banyak tahu yang tak terlukiskan, terutama jejak roda peri di muridnya. Kecil, tapi sepertinya dicetak dengan misteri tak berujung. Dia jelas merasakan kekuatan besar di mata kirinya, yang membuat jantungnya berdebar. Senior, ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Jiang Taixu dengan kaget. Itu adalah mata roda abadi 6 jalan, yang hanya dapat dibangunkan setiap 10.000 tahun sekali. Abadi, Ye Chen tercengang. Senior, apakah kamu dari yang abadi? Taixu tidak berbicara, hanya mengangguk sedikit. Bersikaplah baik padaku, Ye Chen terkejut lagi. Klan peri, salah satu dari 9 klan kuno, selalu menjadi legenda kuno. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat orang yang hidup hari ini, dan dia tidak akan pernah membayangkan bahwa lelaki tua yang sekarat ini ternyata adalah anggota peri, klan, dan dia setidaknya masih hidup, orang suci berusia 5.000 tahun. Orang-orang dari ras abadi jarang, dan hanya yang abadi yang dapat membangkitkan mata roda langit 6 jalur, dan tidak mungkin satu orang akan membangkitkan mata roda langit 6 jalur dalam 10.000 tahun, ke nol. Saya benar-benar memiliki sepasang mata roda langit 6 jalur ini sebelum saya mengetahui kekuatannya. Jiang Taixu terus berbicara, tetapi ketika dia mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menunjukkan sedikit penyesalan, tapi itu juga kekuatan ini yang membuat saya tak terkalahkan di masa lalu. Keyakinan diri yang buta membuat saya memulai jalan yang tidak bisa kembali. Saya memprovokasi hal-hal buruk yang seharusnya tidak saya provokasi, dan bahkan kehilangan saya. 5.000 tahun, ketika dia sekarat, Jiang Taixu sepertinya memikirkan tahun-tahun gemilang di masa lalu. Di wajah tuanya, ada perubahan hidup, lebih seperti orang tua yang akan mati dengan damai. Meskipun dia masih peduli dengan dunia, dia adalah tidak berdaya untuk kembali ke surga. Senior, apakah kamu benar-benar ingin memberikan hadiah yang begitu berharga kepadaku? Ye Chen memandang Jiang Taixu dan berbisik, mungkin, kamu masih bisa diselamatkan. Jiang Taixu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan tersenyum lelah. 5.000 tahun telah menghabiskan umurku. Bahkan jika Kaisar masih hidup, dia tidak bisa menyelamatkanku. Ini adalah takdir. Senior mengubah dirinya di depan matanya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih dalam hatinya. Saya tidak punya banyak waktu. Saya perlu mengingatkan Anda tentang beberapa hal. Jiang Taixu menatap Ye Chen setelah menyingkirkan kekecewaannya. Senior, tolong katakan, terlambat. Semua generasi mendengarkan. Ye Chen memberi hormat dengan hormat. Saat itu, saya disukai oleh surga dan membangunkan mata roda peri 6 jalan di langit. Tetapi karena kesombongan saya memprovokasi keberadaan yang tidak boleh diprovokasi, dan diambil dari mata roda peri 6 jalan. Ada hubungan antara mata roda langit 6 jalur. Yang ingin saya katakan adalah, jika dia bertemu orang itu di tahun barunya, dia harus berhati-hati. Jika dia kalah, dia akan menghancurkannya. Mata roda langit 6 jalur yang saya berikan kepada Anda. Petik 2. Meskipun dia mendengarkan dengan tenang,
Ye Chen tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya. Dari kata-kata Jiang Taixu, dia bisa mendengar betapa menakutkannya mata roda langit 6 jalur yang akan dibangunkan oleh makhluk abadi selama ribuan tahun. Mata yang menembus. Jika Yang Agung Sage memiliki mata roda dari 6 jalan, seseorang akan mengambil salah satunya. Dapat dibayangkan betapa menakutkannya orang yang diprovokasi oleh Jiang Taixu. Setiap mata roda dari 6 jalan memiliki kemampuan yang berbeda, tetapi masing-masing hanya roda abadi 6 jalan mata mengandung misteri tak berujung yang akan Anda pahami di masa depan. Nada suara Jiang Taixu menjadi sedikit tergesa-gesa, mungkin karena kecepatan tubuhnya yang menghilang tiba-tiba dipercepat, dan dia tahu bahwa waktu hampir habis, jadi dia ingin mencoba memberitahu Ye Chen lebih banyak hal dalam beberapa menit terakhir. Berbicara secara teoritis, mata roda langit 6 jalur akan mengerahkan kekuatan terbesarnya di tangan klan peri saya. Saya tidak tahu apakah Anda dapat mengontrol mata roda langit 6 jalur ini, dan saya bahkan tidak tahu cara melewati mata roda 6 jalur mata roda langit ke orang asing. Apa yang akan terjadi pada orang tersebut. Petik 2. Nada suara Jiang Taixu menjadi lebih tergesa-gesa dan tidak koheren, karena waktu yang tersisa terlalu singkat, dan ada terlalu banyak hal yang ingin dia sampaikan kepada Ye Chen. Ye Chen tetap diam dengan cara yang masuk akal, hanya mendengarkan dengan tenang. Roda abadi 6 jalanku mata secara bawaan dilengkapi dengan teknik terlarang yang disebut Amaterasu. Di masa depan, saya tidak akan pernah menggunakan teknik terlarang ini kecuali dalam keadaan krisis, karena mengorbankan nyawa dan akan semakin buruk setiap saat. Petik 2. Setiap malam saat bulan purnama, kamu tidak boleh membuka mata roda peri 6 jalur, apalagi menggunakan kemampuan mata roda peri 6 jalur. Petik 2. Di masa depan, Anda akan menemukan bahwa mata roda abadi 6 jalan dapat melihat melalui beberapa rahasia, tetapi jangan ungkapkan rahasia ini. Itu adalah mata peri di langit, dan itu akan dihukum oleh surga. Petik 2. Ketika surga dan manusia sedang merosot, ingatlah untuk menyegel mata roda dewa 6 jalan. Masuk ke Tiansu. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Setiap kali Jiang Taixu mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya akan banyak menghilang, dan pada saat ini, hanya tubuh di atas bahu yang meninggalkan tubuh lamanya. Sebentar lagi, lelaki tua yang menembus langit dan bumi ini akan benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Melihat Jiang Taixu yang akan menghilang, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Senior, apakah Anda masih memiliki keinginan terakhir?" "Apakah Anda memiliki keinginan terakhir?" Jiang Taixu tersenyum lelah. Meskipun dia kalah matanya, dia masih mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dia melihat kehampaan di kejauhan, dan air mata mengalir dari matanya yang kosong. Tetapi di saat berikutnya, air mata itu juga berubah menjadi abu terbang. "Sudah 5.000 tahun, kamu mungkin tidak berada di sini lagi." Jiang Taixu menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia bergumam, tersenyum sangat sedih. "Huanger, aku dulu berpikir bahwa aku maha kuasa, dan aku pernah berpikir bahwa kita adalah aku, akan hidup selamanya dalam kehidupan abadi. Tetapi pada saat ini, apa yang saya pikir pernah ditinggalkan penuh dengan penyesalan. Jika ada kehidupan setelah kematian, Jiang Taixu pasti akan menemani Anda untuk menjadi tua dan menjadi tua." Karena itu, Jiang Taixu sudah tersedak tak tertahankan, tubuhnya juga terus berubah menjadi abu terbang bersama angin. Di samping, Ye Chen akhirnya tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Ketika orang bijak agung dari satu generasi sedang sekarat, dia masih memikirkan keindahan masa lalu. Mungkin saat ini, dia akan mengerti betapa berharganya hal biasa itu. Hidup dan mati seseorang sama dengan hukum surga, semua penyesalan dan keengganan dalam hidup akan hilang dalam asap. Ledakan. Tiba-tiba, Ye Chen berlutut di tanah dengan satu lutut, dan kata-katanya penuh dengan kesedihan, "Junior Ye Chen, kirim senior pergi." Jiang Taixu menunjukkan senyum lelah dan ramah, "Anak kecil, berkultivasi adalah perjalanan melawan langit, penuh penderitaan dan kesepian. Anda harus selalu ingat, jangan pernah melupakan niat awal Anda, hanya dengan begitu Anda akan menjadi cara yang hebat." Petik 2. Kaisar Bela Diri. Bab 112. Tidak pernah melupakan niat aslinya, Fan Chengdao. Mengikuti 8 kata terakhir, Jiang Taixu juga benar-benar menghilang bersama angin, hanya menyisakan kata-kata lembut yang bergema di langit dan bumi tanpa batas. "Jangan pernah melupakan niat awalmu, dan kamu akan menjadi jalan yang hebat." Dengan gumaman, Ye Chen sepertinya telah menyadari sesuatu.
Klik, klik, mungkin itu adalah jalan Jian Taiksu antara langit dan bumi, dan altar bobrok di bawahnya juga hancur, sudah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan tidak tahan lagi dengan perubahan hidup, jadi menghilang bersama angin. Dengan kematian Jian Taiksu, dasar tebing yang gelap dan suram berangsur-angsur memudar, dan cahaya bintang yang terang serta cahaya bulan yang terang bersinar. Senior, saya akan menggunakan mata roda surgawi Anda untuk menunjukkan kepada Anda dunia yang indah ini. Ye Chen membungkuk ke tempat kosong Jian Tai, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan keluar. Bagian bawah tebing sangat panjang sehingga dia berjalan selama 1 jam sebelum keluar. Saat ini, masih larut malam, tetapi dibandingkan dengan dasar tebing yang gelap dan suram, bagian luarnya penuh dengan kehidupan, dengan pepohonan kuno dan bunga serta tanaman yang rimbun. Perasaan yang aneh, melihat sekeliling, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh mata kirinya, dan terkejut menemukan bahwa di mata peri ini, bunga, tanaman, dan pepohonan tampak hidup. Apalagi melalui mata roda peri ini, dia bisa melihat dunia dengan lebih jelas dulu. Dia selalu merasa ada selubung yang menutupi penglihatannya, tapi sekarang, dengan warisan mata roda peri, dia sepertinya bisa lihat melalui tabir lihat lebih banyak hal orisinal. Ini benar-benar misterius. Sambil melihat sekeliling, Ye Chen sudah datang ke dinding batu. Melalui dinding batu ini, dia bisa memanjat gunung Lingshan dari sekte Heng Yue dan kembali ke kedalaman taman rumput spiritual. Namun, pada saat ini, aroma feminin tercium oleh angin. Kemudian, tangan Giok muncul tiba-tiba, mengangkat Ye Chen di tempat. Anak kecil, bagaimana kamu turun? Mengapa kamu tidak jatuh sampai mati? Suara tersenyum itu sangat indah, dan sosok cantik Chu Xuaner muncul, menggendong Ye Chen seperti ayam. Tuan cantik, mengapa kamu turun? Melihat bahwa itu adalah Chu Xuaner, Ye Chen terbatuk datar. Selain itu, ketika dia melihat ke arah Chu Xuaner, matanya tidak bisa tidak melebar, karena melalui mata Xianlun, dia bisa melihat kulitnya yang putih dan lembut terlepas dari penghalang mantel Chu Xuaner, dan dia bahkan bisa melihat Chu Xuaner celana dalam warna apa yang dia kenakan. Chu Xuaner, yang secantik peri, tidak ada bedanya dengan telanjang di matanya. Gudong, menatap lurus ke mata, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi diam-diam menelan seteguk air liur. Sosok indah Chu Xuaner, tubuh yang hampir sempurna, dan kulit putih dan lembut 1 inci itu begitu menawan. Dia merasa panas di sekujur tubuhnya, tidak pernah dia menemukan bahwa lubang hidungnya sudah penuh dengan darah. Tembus, apakah ini juga kemampuan Xianlunyan? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan sudut mulutnya. Apakah ini kejahatan? Petik 2. Ekspresi apa yang kamu miliki? Melihat Ye Chen menatap lurus ke arahnya, Chu Xuaner merasa tidak nyaman. Uhuk, Ye Chen batuk kering, menyeka mimisannya, dan tertawa datar. Tuan cantik, mengapa kamu di sini? Petik 2. Aku masih ingin bertanya padamu. Chu Xuaner melempar Ye Chen ke tanah, dan melihatnya sambil tersenyum melihat Ye Chen. Aku berkata, bukankah kamu memetik rumput roh di taman rumput roh? Mengapa kamu lari dari tebing, dan bagaimana kamu turun? Aku turun di sepanjang tanaman merambat. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dia masih menunjuk ke tanaman rambat berantakan yang tergantung di dinding batu. Pohon dan tanaman merambat. Chu Xuaner geli, dia menyelipkan jari gioknya bola-balik di wajah Ye Chen, mengedipkan matanya yang indah, dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, kamu sangat nakal. Batu yang sangat tinggi tembok, kamu tidak tahan. Itu karena saya tidak berani turun dari langit dengan basis kultivasi saya di alam Netherworld. Bahkan jika Anda turun di sepanjang pohon dan tanaman merambat di alam kondensasi Qi, menurut Anda apakah Anda bisa turun dalam waktu kurang dari 7 atau 8 hari? Mendengar ini, Ye Chen menyentuhnya. Dengan ujung hidungnya, dia terbatuk lagi. Aku merangkak dengan cepat. Karena kamu mendaki begitu cepat, kamu bisa memanjat sendiri. Aku akan pergi dulu. Saat dia mengatakan itu, Chu Xuaner menjentikkan lengan bajunya, dan hendak pergi di udara. Jangan, Tuan. Ye Chen buru-buru meraih Chu Xuaner. Jika dia diminta untuk mendaki, dia pasti tidak akan bisa memanjat dalam 7 atau 8 hari. Dia tidak punya waktu untuk menghabiskan di sini. 3 hari kemudian, dia masih harus memasuki sekte dalam. Jika Anda membuang waktu di sini, Anda pasti akan melewatkan ujian hutan yang sepi. Itu adalah hal yang paling tidak masuk akal. Kamu di sini, beri aku sepotong.
Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum. Kamu ingin pergi denganku? Chu Xuaner menunjukkan ekspresi tersenyumnya lagi. Hemat waktu, aku harus mengikuti tes di hutan liar dalam 3 hari. Aku tidak bisa terjebak di sini. Hanya melakukan apa yang saya perintahkan. Mengangguk, jangan menggelengkan kepala Anda. Petik 2. Tentu saja magang harus mendengarkan master, bahkan jika Anda terus menyuruh saya makan kotoran sekarang, saya tidak akan cemberut. Petik 2. Melihat tekad Ye Chen ekspresi, Chu Xuaner memiliki banyak arti. Dia menepuk bahu Ye Chen, dan mengatakan hal-hal melanggar hukum seperti makan kotoran, apalagi yang Ye Chen tidak berani lakukan. Aku tidak tahu apakah aku membiarkan anak ini makan kotoran sekarang, apakah dia akan menangis di tempat. Siapa yang mengira bahwa Chu Xuaner, yang secantik peri, menyentuh dagunya, dan pada saat ini hanya sekarang, dia benar-benar tersenyum, ide aneh untuk membiarkan Ye Chen makan kotoran. Tuan, melihat Chu Xuaner menundukkan kepalanya dan menyeringai, Ye Chen dengan ragu menjabat tangannya di depannya. Keke, pikiran aneh melintas. Chu Xuaner menatap Ye Chen sambil tersenyum, dan bertanya, muridku yang baik, Qiyue dari Paviliun Lingdan, apakah dia cantik? Mendengar ini, Ye Chen terkejut. Bagaimana kalau membuatnya menjadi menantu perempuanmu untuk guru? Melihat Ye Chen terkejut, Chu Xuaner mengedipkan matanya yang indah. Sebaiknya aku makan kotoran. Ye Chen, yang langsung mengerti niat Chu Xuan, hendak melarikan diri. Kembalilah padaku. Chu Xuaner sepertinya berharap Ye Chen akan melarikan diri, dan segera mengulurkan tangan batu gioknya, dan mengambil Ye Chen, yang baru saja akan melarikan diri, seperti ayam. Kamu bajingan kecil, kamu baru saja membuat sumpah. Mengapa? Kamu ingin tidak mematuhi maksud Tuan. Dia adalah wanita cantik bernama Qiyue, mengapa kamu merasa dirugikan dengan menikahimu? Teriak Chen. Jeritan, berusaha keras untuk membebaskan diri, tetapi terjepit ke tanah oleh tamparan Chu Xuaner. Tidak pantas. Chu Xuaner, yang secantik peri dalam penampilan, menjadi marah, dan dia jauh lebih tangguh dari yang dibayangkan. Kepala Ye Chen hampir didorong ke tanah olehnya. Kami benar-benar tidak cocok. Tidak cocok? Katakan padaku apa yang tidak cocok. Chu Xuaner bertanya sambil tersenyum sambil menekan kepala Ye Chen. Kami terlalu mengenal satu sama lain, kami di tempat tidur, tidak, aku malu melakukannya. Petik 2. Petik 2. Segera, di dasar tebing yang sunyi, terdengar teriakan seperti babi yang dibunuh. Saya tidak tahu berapa lama sebelum ketenangan dipulihkan di sini. Dari kejauhan, itu adalah pohon dengan leher bengkok, tali diikat ke dahan kering, dan seseorang diikat di salah satu ujung tali, bergoyang-goyang tertiup angin. Benar, ini Ye Chen. Dia diseret ke bawah pohon oleh Chu Xuaner, dan dia dipukuli dengan sangat keras hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Dia memiliki sepasang mata panda, dan rambutnya tergores seperti kandang ayam. Atau jejak kaki. Sudahkah kamu memikirkannya? Di bawah pohon, Chu Xuaner menyilangkan kakinya dan sedang makan biji melon dengan santai, sesekali melirik Ye Chen yang sedang digantung. Melihat Ye Chen lagi, air mata mengalir di wajahnya. Masalah macam apa ini? Dia berpikir bahwa tuan yang begitu cantik akan menjadi wanita yang lembut, tetapi kenyataan membuatnya ingin muntah darah. Setelah ditekan ke tanah dan dipukuli hampir sepanjang malam, dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang. Jika kamu bertanya padaku, Qiyue sangat baik, menikah denganmu dianggap murah untukmu. Kamu masih tidak mau menikahinya, tidak memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Di bawah pohon, Chu Xuaner berkata pada dirinya sendiri, mengabaikan impulsif Ye Chen. Ya, tuan yang cantik, sebenarnya, aku punya seseorang yang aku suka. Mengetahui bahwa Chu Xuaner tidak akan membiarkan dirinya pergi dengan mudah, Ye Chen tersenyum malu-malu. Tuan, kamu sangat cantik, kamu tidak tahu bagaimana mengalahkan Mandarin bebek. Kaisar bela diri, bab 113. Apakah ada seseorang yang kamu suka? Jangan bilang, Chu Xuaner tidak bisa menahan diri untuk berdiri ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen. Dia menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu, dan dia bergosip, siapa orang itu? Apakah itu dari sekte Heng Yue? Petik 2. Melihat mata besar Chu Xuaner yang berkedip, Ye Chen batuk kering. Bagaimana orang bisa mengatakan bahwa orang yang saya sukai adalah dunia yang kosong? Katakanlah orang itu persis seperti Anda. Katanya kita berhubungan seks di dalam gua. Ye Chen benar-benar tidak tahu bagaimana membuka mulutnya,
Hanya mereka berdua yang tahu apa yang terjadi malam itu, dia tidak ingin orang ketiga tahu. Sungguh memalukan untuk mengungkit hal yang tidak masuk akal dan genit seperti itu. Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Di bawah pohon, Chu Xuaner mengambil tongkat kayu dan menikam Ye Chen. Rahasia, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya mengeluarkan dua kata ini. Kemudian, dia melihat Chu Xuaner menggulung lengan bajunya di bawah pohon. Ah, tak lama kemudian, terdengar lagi jeritan hantu dan serigala di dasar tebing. Menjelang fajar ketika Chu Xuaner terbang dengan panik, meninggalkan Ye Chen masih tergantung di pohon leher yang bengkok. Kamu jalan gila. Melihat ke arah Chu Xuaner pergi, Ye Chen penuh dengan kutukan. Setelah melepaskan diri beberapa kali, dia menemukan bahwa tali yang mengikatnya bukanlah tali biasa, melainkan senjata spiritual yang disempurnakan secara khusus. Dengan kultivasi dan kekuatannya, dia tidak dapat melepaskannya sama sekali. Xian Huo, terserah padamu. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menggantungkan harapannya pada Xian Huo-nya sendiri. Bersenandung, Xian Huo tampaknya spiritual, sedikit gemetar, dan kemudian berlari keluar dari Danhai, melilitkan tali yang mengikat Ye Chen, dan memurnikan semua kekuatan spiritual yang tersembunyi di tali itu. Tali yang kehilangan kekuatan spiritualnya tidak berbeda dengan tali biasa, dan Ye Chen mematahkannya dengan sedikit energi nyata. Setelah memutuskan tali, dia meluncur ke bawah dinding batu, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, sama seperti melihat ke bawah dari atas, yang dia lihat hanyalah awan berkabut, karena sangat tinggi. Ayo, Ye Chen sangat marah, ada beberapa tanaman merambat yang tergantung di sana, tapi bukan lelucon untuk memanjat. Tuan, apakah kamu benar-benar pergi? Jangan tinggalkan aku di sini. Apakah aku masih harus mengikuti ujian hutan liar? Petik 2. Dasar jalan gila. Ye Chen menunjuk ke atas melolong lama sekali tanpa mendengar gema, dan akhirnya hanya duduk di pohon anggur, menundukkan kepalanya, dan juga mabuk saat bertemu dengan tuan yang begitu kokoh. Kamu luar biasa. Ye Chen benar-benar kehilangan kesabaran, jadi dia harus duduk dengan patuh, menunggu Chu Xuaner menjemputnya. Jika tidak, dia pasti akan melewatkan ujian hutan sepi jika dia benar-benar ingin memanjat pohon merambat. Suara mendesing. Pada saat ini, api perinya keluar dari Danhai tanpa menelepon, dan setelah berlari mengelilingi Ye Chen, ia melompat-lompat di udara. Hah, melihat api perinya, mata Ye Chen berbinar, seolah dia memikirkan sesuatu. Kamu bisa terbang, kan? Berbalik dan melompat, Ye Chen menggosok tangannya dan melihat api perinya. Dia melihat api peri terbang menuruni tebing dan muncul dari bawah tebing hari itu. Mendengar panggilan Ye Chen, api peri yang melompat-lompat dengan patuh kembali ke sisi Ye Chen. Bisakah kamu membawaku ke sana? Ye Chen menatap api peri dengan mata cerah. Xian Huo sepertinya mengerti maksud Ye Chen, dan segera terbang ke kaki Ye Chen. Lalu api kecil terus tumbuh, berubah menjadi awan api kemasan, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan kecemerlangan kemasan. Ye Chen mengangkat kakinya, menginjaknya terlebih dahulu, dan menemukan bahwa awan api yang dibentuk oleh api peri itu lembut, seperti permen kapas. Hehehe, Ye Chen terkekeh, dan melangkah ke awan yang dibentuk oleh api peri. Berjalan, mengikuti perintahnya, awan yang dibentuk oleh api peri melesat ke langit dengan deru, dan langsung menuju ke langit. Pelan-pelan, di awan api, Ye Chen berbaring di atasnya, karena takut api peri akan dilemparkan olehnya secara tidak sengaja. Jika jatuh, dia akan terlempar ke gumpalan di tempat. Xian Huo tampaknya sangat pengertian, dan kecepatannya juga melambat, naik perlahan dan mantap. Memantapkan tubuhnya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik ke bawah, yang bisa dia lihat hanyalah awan dan kabut yang berterbangan. Meskipun dia adalah seorang biksu, ini adalah pertama kalinya dia terbang begitu tinggi, rasanya tidak nyata ketika dia memikirkannya. Mengapa kamu tidak mengetahuinya sebelumnya? Ye Chen dalam suasana hati yang baik, dan dia tidak lupa menepuk api peri di bawahnya. Sederet biksu di alam kondensasi Qi dan alam Yuan manusia ingin pergi ke langit, mereka perlu menaiki binatang roh terbang, dan biksu di alam matahari sejati ingin terbang ke langit, dan mereka perlu mengendalikan pedang terbang. Dan jika Anda benar-benar ingin terbang di langit, Anda setidaknya harus mencapai alam langit bawah. Sekarang, api peri dapat berubah menjadi awan api dan membawanya ke langit, seperti makhluk roh yang dapat terbang, lebih seperti pelangi ilahi dan pedang terbang, dan tidak menghabiskan energi aslinya. Ini benar-benar tak terduga baginya kegembiraan.
Jika kamu menghadapi krisis di masa depan, aku bisa menggunakanmu untuk melarikan diri. Xian Huo, kamu benar-benar harta karun. Terbang ke langit, tidak lagi berbaring tengkurap, Ye Chen berbalik dan melompat, beradaptasi dengan jenis terbang tinggi, lalu melambaikan tangannya, menunjuk ke atas. Api peri mengerti, nyala api naik, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, seperti cahaya keemasan, membubung ke langit, menembus lapisan awan dan kabut sepanjang jalan, merasakan angin bersiul di telinganya, mata Ye Chen dipenuhi dengan senyum gembira. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Ye Chen melompat dan mendarat di tepi tebing jauh di dalam Taman Linqiao. Panggilan, menghembuskan napas keruh, Ye Chen memandang Xian Huo, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, jika bukan karena kamu, aku harus menunggu sampai tahun monyet jika bukan karena kamu. Dipuji oleh Ye Chen, Xian Huo sangat senang dan mengelilingi Ye Chen. Setelah berkeliling beberapa kali, dia dipanggil oleh Ye Chen untuk kembali ke Lautan Pil. Setelah menerima api peri, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik ke bawah tebing lagi. Malam itu, terlalu banyak hal yang benar-benar terjadi. Jian Taixu di bawah tebing memberinya terlalu banyak kejutan, orang legendaris dari klan peri, lelaki tua yang hidup setidaknya 5.000 tahun, mata roda peri dari klan peri, satu persatu. Saya takut tidak ada yang percaya ketika saya menceritakannya. Ini adalah keberuntungan, jadi dia tidak bisa tidak meratapi ketidakkekalan dunia. Senior, terima kasih atas hadiahmu. Ye Chen membungkuk ke dasar tebing sebelum perlahan berbalik. Begitu dia berbalik, Ye Chen melihat orang yang ramping seperti peri berdiri di depannya, melihat dengan hati-hati. Itu adalah Lin Qingshan, sesepuh yang menjaga Taman Linqiao dan Paman Xiong'er. Pada saat ini, Lin Qingshan menatap Ye Chen dengan heran, melihat ke atas dan ke bawah, dengan ekspresi aneh yang tak terlukiskan di wajahnya. Kamu Chen. Lin Qingshan mengenal Ye Chen, dan kesannya tentang Ye Chen masih segar dalam ingatannya selama kompetisi sekte luar. Saya telah bertemu Penatua Lin. Ye Chen melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Mengapa kamu di Spirit Grace Garden? Kapan kamu datang ke sini? Lin Qingshan memandang Ye Chen dengan curiga. Mengapa aku tidak menyadari bahwa kamu masuk? Kamu, dari mana asalmu? Uhuk, tanda seru. Mendengar keraguan Lin Qingshan, Ye Chen tidak bisa menahan batuk. Ya, tuanku sedang berlatih di dasar tebing, dan dia mengirimku ke atas. Saudari junior Cusuan ada di bawah sana. Penatua Lin, bisakah saya masih bertanya? Tanda tanya, ada yang harus saya lakukan, jadi saya pergi dulu. Di sini, Ye Chen mengarang alasan acak, berbalik dan menyelinap pergi. Kaisar Bela Diri, Bab 114, keluar dari Taman Linqiao, Ye Chen menuju ke Paviliun Lingdan. Saat ini, langit belum cerah, tetapi banyak murid sekte luar Heng Yue telah kehabisan energi untuk menyerap aura langit dan bumi. Ketika Ye Chen lewat, dia langsung menarik perhatian semua orang, dan matanya penuh kejutan, karena Ye Chen terluka parah kemarin, dan dia hidup dan menendang lagi hanya dalam 1 hari. Ketahanan anak ini terlalu luar biasa. Suara-suara berbisik datang dan pergi. Bagaimana dia berkultivasi? Saya ingat ketika dia pertama kali datang, dia hanya memiliki tingkat pertama kondensasi Qi. Hanya kurang dari 2 bulan, dan dia telah mencapai puncak kondensasi Qi, dan kecepatan kemajuannya terlalu cepat. Ye Chen berjalan dengan ringan, tetapi menutup telinga untuk diskusi ini. Pikirannya saat ini tertuju pada mata roda peri. Dia menemukan bahwa sejak mewarisi mata roda peri, meskipun dia memiliki perasaan yang sangat indah, mata roda peri tidak sekuat yang dikatakan Jian Taixu. Selain bisa melihat melalui pakaian orang, dia belum menemukan mata roda peri. Mata memiliki kemampuan lain. Apakah hanya karena aku bukan dari klan peri? Ye Chen membuat tebakan di dalam hatinya. Di dasar tebing, Jian Taixu pernah berkata bahwa hanya yang abadi yang dapat membangkitkan Xian Lunyan, dan hanya di tangan yang abadi dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya mengemudi. Dia tidak pernah tahu. Karena aku bukan anggota klan peri, begitu banyak kemampuan Xian Lunyan yang tidak bisa ditampilkan. Itu juga karena aku bukan orang dari klan peri, jadi Xian Lunyan tidak cocok dengan tubuhku. Ye Chen menggosok dagunya dan terus berpikir, atau, kultivasi saya tidak cukup, dan saya jauh dari memenuhi syarat untuk menggunakan Xian Lunyan. Ye Chen terus membayangkan dan menebak. Baginya, Xian Lunyan seperti harta karun, tetapi dia belum membukanya kunci harta karun ini. Yang harus dia lakukan adalah terus mengeksplorasi dan memahaminya di tahun-tahun mendatang. Aku sudah mengalami kemampuan pertama Xian Lunyan.
Bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen batuk kering, dan pemandangan eklektik di tebing tidak bisa tidak muncul di benaknya. Meskipun Chu Xuaner mengenakan pakaian, di matanya, itu tidak ada bedanya dengan tidak mengenakan pakaian. Memikirkan kulit putih dan lembut Chu Xuaner, sosok yang indah dan tubuh yang hampir sempurna, Ye Chen tidak bisa tidak membayangkannya. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku tidak tahu bahwa Xian Lunyan masih memiliki kemampuan seperti itu. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya tanpa sadar, dan secara sadar menemukan alasan yang sangat sah untuk dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah tuan cantik itu akan mencekikku sampai mati di tempat setelah dia mengetahuinya. Lebih baik tidak membuka mata roda langit pada hari kerja. Ketika dia melihatnya, dia melihat Su Fuli berdiri di depan tungku alkimia besar dari kejauhan, dikelilingi oleh banyak rumput spiritual yang dipenuhi aura, banyak di antaranya belum pernah dia lihat sebelumnya, dan sangat berharga. Elder Su, apakah kamu ingin membuat alkimia? Melihat adegan ini, mata Ye Chen berbinar, dan dia bergegas mendekat. Melihat Ye Chen muncul, Su Fu menyeret Ye Chen ke tempat itu, melirik ke kamar Qi Yue terlebih dahulu, dan kemudian bertanya pada Ye Chen dengan suara rendah, "Nak, Suster Junior Xuaner sudah memberitahumu." Mendengar ini, Ye Chen memutar matanya, dan tentu saja tahu apa yang dimaksud Su Fu, itu tidak lebih dari pernikahannya dengan Qi Yue. Meskipun dia tahu apa yang dimaksud Su Fu, Ye Chen masih menggelengkan kepalanya dan berpura-pura bodoh, berpura-pura menatap Su Fu dengan rasa ingin tahu, "Aku belum melihat tuanku, apa yang ingin dikatakan tuan kepadaku?" Su Fu menggosok dagunya, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya, mungkinkah Suster Xuaner belum memberitahu anak ini? Di sini, Ye Chen sudah menggosok tangannya, menatap bocah itu dengan mata berbinar. Melihat Su Fu, sebagai seorang alkemis, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk menonton alkimia Su Fu. Pil Xuanling, Ye Chen dengan santai menjawab, dan Su Fu mulai menyiapkan ramuan roh yang dibutuhkan untuk alkimia. Dalam 2 hari, UR akan memasuki gerbang dalam, menyiapkan beberapa untuknya terlebih dahulu. Mendengar ini di lain kata-kata, desahan Ye Chen menjijikkan. Mereka semua master, mengapa ada celah yang begitu besar? Memikirkan Chu Xuaner, Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Saya khawatir sekarang, Chu Xuaner, sebagai master, bukan hanya obat mujarab, tetapi bahkan cairan spiritual dia tidak pernah diberi hadiah, tetapi dia didorong ke tanah dan dipukuli 2 kali. Di samping, Su Fu sudah memulai alkimia, memanggil api bumi di bawah tungku alkimia, dan segera melemparkan 3 rumput spiritual yang bersinar dengan cahaya spiritual. Su Fu layak menjadi alkemis terkenal untuk waktu yang lama. Tidak ada tekanan dalam memurnikan ramuan 2 butir. Setiap prosedur alkimia sangat terampil. Meskipun proses pemurnian ramuan Xuanling rumit, dia melakukannya di secara tertib. Ye Chen berdiri diam di samping, tanpa pikiran yang mengganggu, menatap setiap gerakan Su Fu, mengendalikan api, memurnikan, dan tidak pernah melewatkan setiap langkah. Pada titik tertentu, matanya sedikit menyipit, dan perasaan aneh yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya, yaitu, proses pemurnian pil Xuanling yang membosankan bagi Su Fu tampak sangat sederhana baginya. Tiba-tiba, tanda roda langit pada pupil matanya berputar. Segera, Su Fu, yang sedang meramu alkimia, dan setiap langkah kecil mengendalikan api dan memurnikan esensi rumput roh sepertinya tercetak di mata Xianlun. Tidak hanya itu, prosedur alkimia yang rumit disimpulkan di matanya Xianlun, setiap gambar perlahan muncul kembali, dan langkah alkimia yang rumit tampaknya dipecah menjadi sangat detail dan sederhana. Apakah Xian Lunyan masih memiliki kemampuan untuk menyalin alkimia? Ye Chen membuat tebakan yang begitu berani setelah membelai mata kirinya dengan ringan. Tebakannya tidak masuk akal, karena melihat alkimia Su Fu dengan Xian Lunyan, semuanya tampak sangat sederhana. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa jika dia diminta untuk memperbaiki pil Erwen Xuanling, dia pasti akan dapat memperbaikinya. Dalam diam, dia menutup matanya sedikit, seolah-olah dia telah melarikan diri ke keadaan yang sangat misterius. Matanya roda peri benar-benar meniru teknik alkimia Su Fu untuk menyempurnakan pil misterius, dan bahkan menyalin semuanya. Langkah alkimia yang rumit disimpulkan sangat sederhana. Dia tenggelam dalam keadaan misterius itu, dan dia sudah memahami metode pemurnian pil Xuanling. Selain itu, dia juga terkejut menemukan bahwa pil Xuanling tidak hanya dapat disempurnakan seperti milik Su Fu,
tetapi dia juga dapat menggunakan metode lain untuk memperbaikinya setelah menggunakan Xianlunyan untuk menyimpulkannya. Begitu, meskipun matanya tertutup, ada senyum misterius di sudut mulut Ye Chen. Apakah ini juga kemampuan Xianlunyan? Itu bisa menyalin alkimia orang lain, untuk menyimpulkan misteri itu, berbalik yang membosankan menjadi sederhana. Chu Dan, di samping, Su Fu berteriak ringan, dan menepuk tungku alkimia dengan ringan. Segera, ramuan biru terbang keluar dan dia menangkapnya di tangannya. Iya, ini kelas atas. Su Fu mengelus janggutnya, dan memandang pil Xuanling di tangannya dengan puas. Itu sebening kristal, berlama-lama dengan awan biru, hangat, dan aroma obat yang menyegarkan mengalir ke arahnya. Pada saat ini, Ye Chen juga membuka matanya, melirik pil Xuanling di tangan Su Fu, lalu menggosok tangannya dan tersenyum. Baiklah, Penatua Su, izinkan saya mencoba untuk memperbaiki pil Xuanling juga. Fu mengangkat alisnya, mau tidak mau melirik Ye Chen di sampingnya, dan berkata dengan marah, sulit bagimu untuk menyempurnakan bahkan satu ramuan, dan kamu ingin menyempurnakan dua ramuan, setetes, kamu ingin pergi ke surga. Apa, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Kamu tahu, aku harus memberitahumu tentang ini. Alkimia itu seperti kultivasi. Kamu tidak boleh terburu-buru. Meletakkan fondasi yang baik adalah cara yang benar. Meskipun bakatmu tidak rendah, tapi kamu harus mantap, dan kamu tidak boleh terlalu sombong. Petik 2. Aku akan mencoba sekali saja. Su Fu banyak bicara, tapi Ye Chen tidak dengarkan sama sekali, dan menatap Su Fu dengan mata berkedip. Latihan, aku akan berlatih untukmu. Su Fu meniup janggutnya dan menatap, dan hanya mundur beberapa langkah dengan mengibaskan lengan bajunya, duduk di bangku batu di belakangnya dengan tangan di tangannya, dan mengutuk dengan marah, aku benar-benar tidak bisa melihat peti mati tanpa jatuh air mata. Terima kasih, tetua. Dengan izin Su Fu, Ye Chen tersenyum dan datang ke tungku alkimia di tempat, dan kemudian menggulung lengan bajunya. Kaisar bela diri, bab 115. Di depan tungku alkimia, Ye Chen sudah menarik napas dalam-dalam. Segera, dia memanggil api peri dan menuangkannya ke dalam tungku alkimia, dan kemudian 3 ramuan spiritual dilemparkan ke dalamnya tanpa urutan tertentu. Semangat Ye Chen sangat terkonsentrasi, dan kekuatan jiwa, energi sejati, dan api peri terkoordinasi dengan sempurna pada saat yang sama. 3 rumput spiritual yang disuntikkan ke dalam tungku alkimia ditempa secara ekstrim dalam waktu singkat. Tidak jauh dari sana, Su Fu, yang melihat sisi ini dengan tangan di tangannya, tidak dapat menahan cemberut. Hanya beberapa hari, alkimia anak ini telah menjadi sangat mahir, sungguh aneh. Tuan, di sini pada saat itu, Qi Yue keluar dari aula samping, dan melihat Ye Chen membuat alkimia, dia dengan lembut datang ke sisi Su Fu. Yue, ini adalah pil roh mistik, yang dapat dibudidayakan dengan kuat. Su Fu menyerahkan pil Xuanling yang baru saja dia sempurnakan sebelumnya kepada Qi Yue. Aku akan memperbaiki beberapa kumpulan pil untukmu sebagai guru nanti, dan saya akan memperbaikinya di masa depan. Ini akan digunakan di sekte dalam. Terima kasih, guru. Qi Yue tersenyum manis dan mengambil pil Xuanling ke tangannya, lalu melirik Ye Chen yang tidak jauh pergi, dan bertanya dengan curiga, siapa dia? Jenis obat apa yang sedang kamu sempurnakan? Xuanling Pil. Xuanling Pil? Xuanling Pil adalah Erwen Ling dan guru mengajarinya cara memperbaiki Xuanling Pil secepat ini. Petik 2. Aku tidak punya banyak waktu luang. Su Fu tidak menganggapnya serius, menatap Ye Chen, dan memarahi dengan marah. Dia bersikeras untuk mencobanya, dia pikir alkimia adalah hal yang paling penting. Apakah semudah itu? Petik 2. Tidak apa-apa untuk mencoba. Proses pemurnian Erwen Ling dan sangat rumit, hanya penyimpangan kecil dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Kesulitan pemurnian tidak sebanding dengan Yiwen Ling dan ya, anak ini terlalu sombong, tampaknya guru perlu mencari waktu untuk menggagalkan semangatnya. Qi Yue tidak berbicara, hanya tersenyum ringan, dan duduk di samping Su Fu, menatap Ye Chen dengan tenang alchemy. Di depan tungku alkimia, ekspresi Ye Chen tidak seserius yang dibayangkan, melainkan santai. Setiap kali dia memasukkan rumput roh, dia akan dengan terampil mengekstrak esensinya, dan kemudian menggabungkannya dengan esensi rumput roh lainnya. Senior Jian Taixu, aku mulai memahami kengerian Xianlunyan. Saat menyempurnakan alkimia, Ye Chen juga kagum dengan kengerian Xianlunyan. Jika saya tidak salah, Xianlunyan tidak hanya dapat menyimpulkan dan menyalin teknik alkimia orang lain,
tetapi juga dapat menyimpulkan dan menyalin teknik mistik orang lain. Lihat saja sekali dengan Xian Lunyan, dan Anda dapat melihat misterinya. Ye Chen gumam sepertinya dia telah melihat harta yang kaya. Diam-diam menekan keterkejutan di dalam hatinya, dia melambai lagi dan melemparkan 3 atau 5 ramuan spiritual ke dalam tungku alkimia. Dengan cara ini, setengah jam berlalu dengan cepat. Tidak jauh dari sana, tubuh berbaring malas Su Fu tidak bisa membantu tetapi duduk tegak. Dia menyipitkan matanya dan menatap Ye Chen, yang masih sibuk di samping tungku alkimia, dan bergumam, bagaimana ini mungkin? Langkah alkimia yang rumit, dia tidak membuat kesalahan sekalipun, bakat anak ini. Sebagai seorang alkemis yang sudah lama berdiri, Su Fu benar-benar terkejut, betapa rumitnya pemurnian pil Erwen Lingdan dan Xuanling. Kesalahan kecil apapun semuanya dapat menyebabkan untuk kegagalan alkimia, tetapi Ye Chen, yang baru saja terpapar alkimia selama beberapa hari, tidak membuat kesalahan sedikit pun saat memurnikan pil Xuanling, yang mengejutkannya. Selain itu, yang lebih mengejutkannya adalah dia tidak pernah menunjukkan kepada Ye Chen formula pil Xuanling. Ini adalah hal yang paling luar biasa, alkimia tidak dapat dibandingkan dengan kultivasi. Setiap jenis obat mujarab memiliki formula pil yang sesuai. Tanpa penjelasan rinci tentang formula pil, sangat mudah membuat kesalahan dalam proses alkimia. Tapi sekarang, tanpa bimbingan formula alkimia, Ye Chen hanya menonton pemurnian pil Xuanling sekali dan mulai memurnikan pil Xuanling, dan tidak ada kesalahan dalam keakuratannya. Bakat seperti itu membuatnya malu. Tiba-tiba, Su Fu berdiri tanpa sadar, dan berjalan perlahan ke tungku alkimia. Elder Su, tunggu sebentar, aku akan segera baik-baik saja. Melihat Su Fu mendekat, Ye Chen melirik Su Fu lagi sambil mengendalikan api peri. Alkimia bukanlah masalah kecil, berkonsentrasilah padaku. Su Fu tidak bisa menahan omelan. Jangan terlalu serius, aku sedang berlatih. Ye Chen melengkungkan bibirnya. Su Fu tidak berbicara lagi, tapi hatinya penuh kejutan. Alkimia adalah hal yang paling tabu untuk diganggu, apalagi dia. Tidak ada alkemis yang sudah lama terkenal yang berani berbicara dengan bingung selama alkimia, tetapi Ye Chen di depannya tidak hanya terganggu dari pembicaraan, tetapi juga memiliki metodis alkimia, yang membuatnya sangat terkejut. Selain itu, selama periode itu, dia mengintip ke wajah Ye Chen lebih dari sekali, dan tidak ada tanda-tanda kegugupan, tetapi santai. Anak aneh macam apa ini? Su Fu bergumam, dan cahaya di mata Su Fu menjadi tidak pasti. Bilian Furong, bunga api giok. Di samping, Ye Chen telah melambaikan tangannya dan mengambil 2 rumput spiritual ke tangannya, dan hendak dilemparkan ke dalam tungku alkimia olehnya, tetapi dihentikan oleh Su Fu di sisi. Nak, aku tidak memurnikannya seperti ini sekarang, kata Su Fu dengan suara yang dalam, teratai hijau dan kembang sepatu milik air, dan bunga giok milik api. Jika kamu memurnikannya bersama, apakah kamu yakin tidak akan terjadi apa-apa? Api dan air tidak cocok. Tidak bisakah Anda melihat tabu yang begitu jelas? Hentikan, saya akan menunjukkan kepada Anda formula pil Xuanling, pemurnian pil Xuanling, kesalahan apapun di tautan manapun dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Tentu saja aku tahu, bilotus dan kembang sepatu milik air, dan api batu giok milik api, jadi aku tahu bahwa air dan api tidak cocok. Ye Chen tersenyum, tetapi dia masih memasukkan bunga teratai hijau dan bunga giok ke dalamnya, tungku alkimia. Kamu anak yang hilang, bukankah ini pemborosan rumput spiritual? Su Fu segera meniup janggutnya dan menatap. Tanpa diduga, Ye Chen tersenyum ke samping. Elder, Bilian Furong dan Yuan Hua memiliki atribut bawaan yang berbeda. Yang satu milik air dan yang lainnya milik api. Secara teoritis, mereka tidak akan bergabung bersama, tetapi alkimia sama dengan kultivasi, bukan keduanya. Perhatikan harmoni yin dan yang. Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya dan melemparkan ramuan spiritual lain bernama Xuanling Chao, dan berkata sambil tersenyum, Xuanling Chao pada dasarnya lembut, dan mungkin bisa menetralkan teratai hijau, kembang sepatu dan batu giok. Yan Hua, jangan katakan itu, Su Fu tercengang ketika Ye Chen mengatakan itu. Rumput roh misterius, teratai hijau dan kembang sepatu, bunga api giok. Su Fu bergumam pada dirinya sendiri, Itu benar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Su Fu membelai janggutnya, tampak berpikir, meskipun air dan api tidak cocok dan saling menahan satu sama lain,
mereka dapat menyelaraskan yin dan yang, ditambah netralisasi rumput Xuanling, luar biasa, sungguh luar biasa. Ada kejutan di mata Su Fu, sebagai seorang alkemis, dia selalu mengikuti metode pemurnian resep alkimia, dan dia tidak akan pernah memurnikan ramuan roh dengan dua atribut air dan api secara bersamaan. Sekarang, dengan kata-kata Ye Chen, dia mulai menyadari bahwa dia telah memasuki kesalahpahaman, dan dia terlalu kaku. Bunga bintang 7 daun api, rumput esensi darah, buah air liur ular. Di samping, Ye Chen memasukkan beberapa jenis rumput roh dan buah roh ke dalam tungku alkimia satu demi satu. Sambil merenungkan, Su Fu tidak bisa membantu tetapi menatap Ye Chen, sorot matanya telah berubah menjadi kekaguman. Tindakan Ye Chen hari ini benar-benar melebihi harapannya. Pada usia ini, dia memiliki wawasan dan pencapaian dalam alkimia. Ini adalah dia tidak pernah melakukannya saat itu. Mungkin dia benar-benar bisa memperbaiki pil Xuanling. Bergumam pada dirinya sendiri, Su Fu tidak menggerakkan tubuhnya untuk waktu yang lama. Selanjutnya, Ye Chen tidak berani ceroboh lagi, karena alkimia berada pada titik kritis, dan dahinya dipenuhi keringat, dan wajahnya jauh lebih pucat, meskipun dia melihat melalui misteri pemurnian pil Xuanling, miliknya kekuatan jiwa masih ada, kewalahan. Tuan, apakah dia benar-benar hanya melihatmu memurnikan pil Xuanling sekali? Tidak jauh dari sana, Qi Yue menatap Su Fu dengan tidak percaya. Su Fu sedikit mengangguk, matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bakat alkimia anak ini tidak lagi sebanding dengan Dan Chen tua dan aku. Bakat alkimianya sebanding dengan Raja Alkimia ribuan tahun yang lalu. Petik 2. Pil King. Mata Qi Yue melebar bahkan dengan tekadnya, guru berbicara tentang lelaki tua yang hampir membuat Tianji Pil. Su Fu mengangguk lagi. Qi Yue sangat terkejut. Sungguh suatu kehormatan dipuji oleh Su Fu, alkemis yang sudah lama terkenal, dan membandingkan Ye Chen dengan Raja Alkimia ribuan tahun yang lalu. Keluar dan, ketika Su Fu dan Qi Yue terkejut, pemelan ringan Ye Chen datang tidak jauh, dia menamparkan tungku alkimia, dan ramuan biru meledak, dan dia meraihnya di tangannya dengan lambaian tangannya. Dan karena memurnikan pil Xuanling, dia menghabiskan banyak energi. Saat dia mengambil pil Xuanling, dia pingsan dan didukung oleh Qi Yue. Dia benar-benar menyempurnakannya. Menatap kosong pada Ye Chen yang tidak jauh, ekspresi Su Fu sudah berubah membatu, dia baru remaja. Dia masih dalam keadaan kental, yang memalukan. Kaisar bela diri, bab 116. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat memenuhi Heng Yuezong. Di paviliun Lingdan, mereka bertiga duduk mengelilingi meja makan, dan Ye Chen melahap makanan di atas meja. Di samping, Qi Yue dan Su Fu memandang Ye Chen seperti monster. Ye Chen memberi mereka kejutan besar tepat setelah fajar menyingsing. Pil Wenling, jika ini keluar, pasti akan menimbulkan keributan. Nak, apakah kamu yakin belum mengintip resepku? Su Fu telah menanyakan ini lebih dari sekali. Benar-benar tidak, jawab Ye Chen sambil menarik nasi. Itu tidak ilmiah. Su Fu sangat bingung, kamu hanya membacanya sekali, dan kamu bisa memperbaiki pil Xuanling. Katakan yang sebenarnya, apakah ada ahli yang bisa membimbingmu? Tidak, kepala Ye Chen. Melon bergetar seperti mainan. Kalau begitu ini aneh. Su Fu menggaruk kepalanya, bangkit tanpa sadar, dan berjalan menuju aula dalam sambil bergumam, apakah aku sudah tua? Melihat Su Fu pergi, Qi Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dan tersenyum. Kecuali senior Dan Chen, ini adalah pertama kalinya aku melihat guru memuji seseorang seperti ini. Ye Chen, kamu memukul tuanku dengan keras. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan batuk kering, dan hanya menundukkan kepalanya dan mengais. Beras. Di sini, Qi Yue mengerutkan bibirnya dan tersenyum, membalik tangannya dan mengeluarkan peta yang bersinar dengan inspirasi, dan itu melayang di depan mata Ye Chen. Dapat dilihat bahwa peta itu menggambarkan hutan, dan sangat detail, dan labelnya sangat bagus jelas. Apa ini? Ye Chen meletakkan mangkuk dan sumpitnya, dan melihat peta di depannya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah peta hutan sepi. Qi Yue menjelaskan, ini adalah jalan yang menghubungkan gerbang dalam dan gerbang luar, dan kita akan memasuki gerbang dalam melalui hutan sepi ini dalam 2 hari, tetapi premisnya adalah kita bisa melewati gerbang di hutan sepi. Tes, kamu bisa mendapatkan ini. Ye Chen menatap Qi Yue dengan heran. Bukan apa-apa, paviliun Wanbao di sekte luar untuk dijual, dan peta hutan sepi bukanlah rahasia besar.
Qi Yue berkata dengan tenang, selain itu, murid mana yang bisa memenangkan persaingan di sekte luar? Tentang bakat, jebakan formasi di hutan liar dan monster-monster itu pada dasarnya adalah hiasan. Kesulitan sebenarnya adalah para murid yang dikirim oleh sekte dalam untuk menguji kita. Berbicara tentang para murid yang dikirim oleh sekte dalam untuk menguji, Qi Yue tidak bisa membantu melihat Ye Chen, ekspresi di matanya yang indah sedikit aneh. Kakak senior, kenapa kamu menatapku seperti ini? Ye Chen merasa sedikit tidak wajar ketika Qi Yue menatapnya seperti ini. Apakah kamu tahu siapa murid yang dikirim oleh sekte dalam untuk menguji kita? Kata Qi Yue sambil menggosok ruang di antara alisnya. Kakak senior tahu, para murid yang dikirim oleh sekte dalam untuk menguji kita adalah 5 murid alam yang sejati, 30 di puncak alam Yuan, 50 di alam surga ke-9, dan sepupu Jiang Hao, Jiang Yang, murid pertama dari Renyang Peak, Kong Chao, murid sejati pertama dari sesi Yang Feng sebelumnya, dan Zuo Qiuming, murid pertama dari sesi sebelumnya dari aula disiplin luar. Ada di antara mereka, sudut mulutnya berkedut keras. Kenapa aku merasa seperti dalam masalah? Kamu dalam masalah. Qi Yue masih menggosok alisnya. Kakak seniorku di sekte dalam memberitahuku bahwa aku, Kong Chao, Zuo Qiuming, dan Jiang yang telah membiarkan sekte dalam mengatakan bahwa kami akan menghapusmu dalam ujian hutan liar, jadi tolong doakan dirimu sendiri. Apakah para tetua sekte dalam sengaja melakukannya? Ye Chen telah menutupi wajahnya, pintu luarnya penuh dengan janggut, dan ada begitu banyak tuan yang menunggunya di ujian hutan liar. Dia sepertinya telah meramalkan situasinya yang menyedihkan di hutan liar. Jangan katakan apa-apa lagi, katakan saja Kong Chao dan mereka bertiga. Tapi 3 alam true yang asli tidak sebanding dengan alam Yuan manusia jika mereka diblokir, akan aneh jika tidak dipukuli sampai mati oleh orang banyak. Ujian hutan liar adalah kerja tim, jadi kamu harus berdoa kepada Tuhan untuk menugaskanmu ke tim yang lebih kuat. Qi Yue berkata, jika kamu ditugaskan ke tim dengan Xie Yun dan Huo Teng, kamu tidak akan bisa memasuki sekte dalam. Masalahnya, selain itu, hutan tandus adalah batasnya sendiri dengan area yang luas, jadi tidak mudah bagi mereka untuk menangkapmu. Pokoknya, kamu bisa meminta berkah. Qi Yue mengangkat bahu tak berdaya, bangkit dan berjalan pergi. Kalian luar biasa. Ye Chen juga bangkit, dan langsung pergi ke tungku alkimia, dan melambaikan rumput roh yang telah dia cari di taman rumput roh. Segera, api peri dipanggil lagi, dan dia dengan terampil melemparkan rumput spiritual ke dalam tungku alkimia. Dia ingin memurnikan pil Huixuan sebanyak mungkin, karena dia memiliki firasat bahwa dalam ujian hutan sepi 2 hari kemudian, harus ada lebih dari 1 pertempuran yang sulit untuk diperjuangkan, dan sebagai ramuan Yiwen untuk membantu orang pulih secara alami, dia harus menyiapkan lebih banyak pil untuk kembali ke Suandan, dan itu pasti akan digunakan dalam ujian hutan liar. Mungkin karena Xian Lunyang, dia menyempurnakan Huixuan dan tekniknya menjadi sangat mahir, bahkan kecepatan pemurniannya meningkat lebih dari 3 kali lipat. Segera, di paviliun Lingdan, ada aroma obat yang kuat, seseorang menciumnya, dan seluruh tubuh terasa tidak terhalang, dan satu demi satu, pil Huixuan dimurnikan, yang masing-masing tidak bermutu rendah, bersinar seperti permata lengkeng. Di sisi lain, Qi Yue juga berganti menjadi gaun seputih salju dan keluar, memegang pedang roh ramping berwarna ungu di tangannya, dan sepertinya dia akan melakukan latihan terakhir sebelum memasuki gerbang bagian dalam. Zeng! Segera, suara dentang pedang roh terdengar, dan Qi Yue dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Ye Chen, yang sedang menyempurnakan alkimia, mau tidak mau melihat ke samping. Langkah Qi Yue ringan, gerakannya misterius, tubuhnya dikelilingi oleh Lingxia, sosoknya seperti peri, pedang panjangnya bahkan lebih lincah, ilmu pedangnya sangat misterius, seperti kelopak ilusi, bunga yang jatuh berwarna dan mempesona. Loying Yujian Jue, gumam Ye Chen, seolah dia mengenali teknik pedang rahasia yang dilakukan oleh Qi Yue. Tiba-tiba, Ye Chen diam-diam membuka mata kirinya, mata roda peri, dan melihat panorama tarian pedang Qi Yue. Setiap gerakan, setiap gaya dirinya, dan bahkan arah aliran energi sejati di tubuhnya saat dia mengayun pedang itu semua tidak bisa dikenali jejak kematian tercetak di mata Xianlun. Segera, jejak roda peri pada pupil mata roda peri berputar, dan Loying Yujian Jue milik Qi Yue disimpulkan dan diuraikan oleh kekuatan misterius yang dibawa oleh mata roda peri, dan kemudian memantulkan misteri itu kepada Ye Chen. Kakak senior Qi,
aku tidak mencoba mempelajari seni pedang rahasiamu secara diam-diam, aku hanya membuktikan satu hal. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Qi Yue dengan saksama. Memang, dia membuktikan satu hal, yaitu kemampuan Xian Lunyan untuk menyimpulkan dan menyalin, karena dia dapat menyimpulkan dan menyalin teknik alkimia Sufu untuk menyempurnakan pil Xuanling, dia juga harus dapat menyimpulkan dan menyalin teknik mistik orang lain. Fakta telah membuktikan bahwa tebakannya benar, di bawah pengawasan Xianlun, Loying Yujianjue milik Qi Yue telah disimpulkan secara ekstrim, dan misteri yang terkandung di dalamnya telah diintip olehnya. Ini benar-benar kemampuan yang mendominasi. Ye Chen tersenyum sedikit, memalingkan muka dari Qi Yue, dan mencibir diam-diam. Dengan kemampuan seperti itu, apakah kamu masih khawatir tidak memiliki teknik mistik di masa depan? Setelah menenangkan diri, dia meletakkan semua energinya ke dalamnya. Berfokus untuk menyempurnakan Huik Xuan dan baru pada malam hari dia menghabiskan api abadi dan pingsan di tanah. Alkimia yang putus asa membuat jiwanya kewalahan. Ada semburan rasa sakit yang menggelitik di benaknya, dan wajahnya sepucat kertas. Namun, usahanya tidak sia-sia. Kerja kerasnya selama sehari membuahkan hasil, setidaknya cukup untuk mengikuti ujian hutan liar. Kaisar Bela Diri, Bab 117. Pada malam hari, Ye Chen berlari keluar dari paviliun Lingdan dan bergegas ke paviliun Wanbao. 2 hari kemudian, dia akan pergi ke hutan liar untuk ujian. Dia tahu betul bahwa tidak cukup untuk kembali ke Suandan, dan beberapa peralatan yang diperlukan masih dibutuhkan. Begitu dia masuk ke paviliun Wanbao, Pang Dahai melompat keluar. Pertama melihat Ye Chen dari atas ke bawah, dan kemudian menghela nafas. Ini baru sehari, dan kamu masih hidup dan menendang. Apa yang kamu makan untuk tumbuh dewasa? Petik 2. Penatua jangan mengolok-olok saya di sini untuk membeli barang-barang, kata Ye Chen, dan dia tidak lupa untuk melihat ke dalam paviliun Wanbao yang besar, dan setelah tidak menemukan siapapun, dia bertanya dengan suara rendah, Penatua, apakah kamu punya bom asap? Dan Nixiang, mendengar apa yang ingin dibeli Ye Chen, Pang Hai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya yang besar. Nak, untuk apa ini? Petik 2. Berguna. Ye Chen terbatuk kering. Kamu tidak menahan apapun ketika kamu melihatnya. Pang Dahai memberi Ye Chen tatapan putih. Setelah mengenal Ye Chen akhir-akhir ini, dia tahu sifat Ye Chen dengan sangat baik. Dia terlihat seperti anjing di luar, tetapi di dalam hatinya dia bukan anak yang baik. Tetapi meskipun demikian, dia masih mengeluarkan tas penyimpanan dan meletakkannya di meja. Lihat, apakah ini cukup? Ye Chen tersenyum, membuka tas penyimpanan dan melihat ke dalam. Sekilas, ada lebih dari 50 bom asap di dalamnya, dan hanya 3 botol dupa. Tidak cukup. Sambil menggelengkan kepalanya, Ye Chen menatap Pang Dahai lagi. Wah, barang-barang ini sangat berharga. Apakah kamu yakin punya uang sebanyak itu? Pang Dahai memandang Ye Chen dengan tidak percaya, dan berkata dengan nada aneh, kamu ingin begitu banyak bom asap dan dupa, apakah kamu akan merampok mereka? Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang ingin aku lakukan. Ye Chen terbatuk lagi, dan menyerahkan tas penyimpanan, yang tidak hanya berisi batu roh, tetapi juga beberapa barang yang berantakan. Mendengar kata-kata Ye Chen, Pang Dahai benar untuk memikirkannya dengan hati-hati. Selama dia bisa menghasilkan uang, dia tidak peduli apakah Ye Chen akan merampok atau mencuri. Mengambil tas penyimpanan lagi, Pang Dahai tidak lupa bertanya dengan penuh minat, apakah ini cukup? Jika tidak, saya masih menyimpannya di sini. Selama kamu punya uang, kamu bisa membeli apa saja. Seikat tali peri, 2 keranjang bom ranjau darat, 3 kantong bubuk batu putih. Ye Chen hanya menyerahkan sebuah catatan dengan banyak kata tertulis di atasnya, yang semuanya ingin dia beli. Setelah menerima catatan itu, Pang Hai meliriknya. Bahkan dengan tekadnya, dia tidak bisa membantu tetapi menggerakkan sudut mulutnya. Anda harus tahu bahwa hal-hal yang tercantum di atas semuanya digunakan oleh orang Yin, dan tidak satupun dari mereka tertinggal. Dia sangat meragukan bahwa Ye Chen benar-benar merampok dan mencuri. Penatua, cepatlah. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Ye Chen menatap Pang Dahai dengan wajah tidak berbahaya. Pang Dahai menatap Ye Chen dari atas ke bawah, dan menepuk bahu kecil Ye Chen dengan ekspresi serius di wajahnya. Nak, ambil lagi. Ye Chen membuka mulutnya, tetapi tidak berbicara untuk sementara waktu. Ayo, ambillah. Pang Dahai sudah menjejalkan tas penyimpanan besar ke tangan Ye Chen,
lalu dengan sadar mengeluarkan tas penyimpanan berisi batu roh dari lengan Ye Chen. Elder Pang, jangan jatuh ke dalam lubang ketika kamu berjalan di malam hari. Hei, kamu bajingan kecil. Saat Pang Dahai hampir kehilangan kesabaran, Ye Chen sudah bergegas keluar. Setelah meninggalkan paviliun Wanbao, Ye Chen menepuk beberapa tas penyimpanan yang menonjol di tangannya. Ini, benar-benar seperti yang dikatakan Pang Dahai, barang yang dia beli adalah untuk orang Yin, tidak mungkin, mereka semua dipaksa, mengetahui bahwa ada lebih dari satu musuh alam yang menunggunya di hutan liar, dia secara alami akan melakukannya, semuanya persiapkan. Jangan salahkan aku, ini semua dipaksakan. Ye Chen bergumam pelan dengan tas penyimpanan di tangannya. Dia telah memutuskan untuk mengubah gaya bermainnya dengan yang kuat di hutan liar. Jika dia ingin memasuki pintu dalam, dia memutuskan untuk malu sekali. Semua metode yang digunakan jahat. Sementara Ye Chen bergumam, semburan aroma wanita menawan mengalir ke arahnya. Hidung bergerak, Ye Chen berbalik dan berlari tanpa berpikir, berguling dan merangkak, seolah dia tahu siapa yang datang. Magang yang baik, apakah menjadi guru itu menakutkan? Tawa wanita itu indah, dan Chu Xuaner telah berubah menjadi ilusi, melambaikan lengan gioknya dengan santai, dan membawa Ye Chen kembali ke tempat. Menarik, diangkat lagi sebagai anak ayam, Ye Chen tertawa di tempat, Tuan cantik, awal-awal. Sehari, aku telah memanjat, aku benar-benar meremehkanmu sebagai seorang guru. Pipi cantik Chu Xuaner mendekat, matanya yang indah berkedip, terutama ekspresi tersenyum, yang membuat Ye Chen merasa khawatir. Menarik, Ye Chen berpura-pura bodoh dan tersenyum lagi. Kebetulan guru itu bebas malam ini, mari kita mengobrol dengan baik. Sebelum Ye Chen dapat berbicara, Chu Xuaner telah melangkah ke dalam kehampaan dengan Ye Chen di satu tangan. Dao Shenhong terbang menuju gunung belakang Heng Yuezong. Segera, jeritan hantu dan serigala datang dari gunung di belakang Heng Yuezong. Melihat dari kejauhan, itu adalah pohon lain dengan leher bengkok. Ye Chen, yang telah dipukuli hingga hitam dan bengkak, digantung di atasnya lagi, bergoyang tertiup angin, dan di bawah pohon, Chu Xuaner sedang menyilangkan kakinya, mereka sedang makan biji melon dengan santai di sana. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Chu Xuaner bertanya dengan penuh minat sambil menggigit biji melon secara berirama. Elder Lin dari Spirit Grass Garden membawanya kepadaku. Ye Chen mengarang alasan acak, tapi dia tidak ingin rahasianya terbongkar. Yah, alasannya sangat bagus. Chu Xuaner mengangguk dengan santai, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Aku akan bertanya pada Brother Lin di lain hari. Jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong kepadaku, konsekuensinya tidak akan terlalu baik. Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen tidak bisa menahan kedutan. Bagaimana pendapatmu tentang apa yang aku katakan padamu? Chu Xuaner menikam Ye Chen dengan tongkat kecil. Aku punya seseorang yang aku suka. Ye Chen menangis, dan tentu saja tahu apa yang dibicarakan Chu Xuaner, dia ingin dia menikahi Qiue. Sebelum Chu Xuaner dapat berbicara, Ye Chen buru-buru mengubah topik pembicaraan lagi. Selain itu, masalah ini tidak terburu-buru. Saya akan pergi ke hutan liar untuk ujian dalam 2 hari, tetapi saya mendengar bahwa beberapa orang dari dalam sekte akan menghapus saya di dalam guru, Anda dapat membantu saya. Membantu Anda? Bagaimana saya bisa membantu Anda? Chu Xuaner mengangkat bahu, mungkinkah saya mengikuti ujian untuk Anda sebagai guru? Petik 2, itu adalah 3 alam yang sejati. Jadi apa? Chu Xuaner hampir mencekik Ye Chen sampai mati. Ye Chen berhenti, dan sambil gemetar dan meronta-ronta, dia berteriak sekuat tenaga, Penatua Sufu memberi kakak senior Qiue obat mujarab dan metode rahasia, tetapi kamu beruntung, kamu bahkan tidak memberikannya kepadaku. Saya melihat Anda mengalahkan saya sepanjang waktu, Anda semua adalah tuan, mengapa jaraknya begitu besar? Tok-tok, tanpa diduga, setelah mendengar keluhan Ye Chen, Chu Xuaner, yang secantik peri, tidak bisa menahan cekikikan, anak kecil, saya melihat bahwa Anda sangat marah kepada saya. Petik 2, membalasmu dengan sesuatu. Chu Xuaner mengangkat pipinya yang indah, mengedipkan matanya yang indah seperti gelombang air, dan menatap Ye Chen yang tergantung di pohon dengan senyum di wajahnya. Mendengar apa yang dikatakan Chu Xuaner, Ye Chen tidak bisa menahan batuk kering. Paling buruk, kamu harus menghadiahiku dengan metode rahasia atau sesuatu. Singkatnya, sudut mulut Ye Chen berkedut lebih dari selusin kali, adikmu,
jika kamu tidak mengatakannya lebih awal, aku pasti sudah memintanya, dan aku akan datang dengan semua teknik rahasiamu dan mempraktikkannya 180 kali lemparkan wajahmu lagi. Secara alami, dia hanya bisa memikirkan kata-kata ini di dalam hatinya. Jika dia mengatakannya, Cusuaner akan memukulnya hingga menangis. Bagaimana dengan biografi ini? Cusuaner tersenyum, dan bentuk serta penampilannya telah berubah drastis, menjadi sarjana yang tampan, berbalik dengan anggun, bentuk dan penampilannya berubah lagi, dan menjadi peri. Setelah itu, Cusuaner terus mengubah bentuk dan penampilannya, berubah menjadi pria yang sangat tua untuk sementara waktu, dan wanita tua bengkok untuk sementara waktu, dan kemudian berubah menjadi gadis muda yang cantik dan ceria lagi. Transformasi, apakah kamu ingin mempelajarinya? Cusuaner memandang Ye Chen dengan penuh minat ketika dia kembali ke penampilan aslinya lagi. Aku tidak ingin belajar. Ye Chen menggelengkan kepalanya seperti mainan, bukan karena dia tidak ingin belajar, tetapi karena dia sudah belajar dari transformasi Cusuaner barusan. Ini adalah dominasi Xianlunyan. Selama itu bukan metode rahasia yang terlalu canggih, dia dapat menyimpulkan dan menyalinnya untuk digunakan sendiri. Saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dibuat Cusuaner jika dia tahu bahwa Ye Chen masih memiliki kemampuan ini. Jawaban Ye Chen jelas di luar dugaan Cusuaner. Anda harus tahu bahwa ini adalah metode rahasia yang dia pilih dengan cermat untuk Ye Chen. Dari sudut pandang Ye Chen, mungkin dia sangat tidak bisa dipahami sebagai master, tapi nyatanya dia masih peduli dengan Ye Chen sebagai magang. Apakah benar-benar hanya untuk mengobrol dia membawa Ye Chen ke sini di tengah malam? Jawabannya adalah tidak. Dia secara alami tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi Ye Chen dalam ujian hutan liar, jadi dia memilih teknik transformasi untuk Ye Chen, untuk membiarkan Ye Chen mengubah wujudnya, untuk menghindari serangan containment Kong Chao. Namun, yang mengejutkannya adalah Ye Chen tidak mau belajar. Transfigurasi adalah seni penyamaran rahasia yang unggul. Memasuki hutan liar dan mengubah bentuk dan penampilanmu sudah cukup bagimu untuk melarikan diri dari pengepungan Kong Chao. Kamu tidak ingin mempelajarinya karena kerja kerasmu sebagai seorang guru. Tidak, Cusuaner kehilangan kesabaran, dengan tangan di pinggul, seolah ingin mengalahkan Ye Chen lagi. Bukannya aku tidak mau belajar. Melihat postur ini, Ye Chen buru-buru berkata, aku juga bisa melakukan teknik transformasi rahasia ini. Kamu juga bisa. Cusuaner terkejut, dan melihat pada Ye Chen dengan tidak percaya. Kaisar bela diri, bab 118. Melihat ekspresi Cusuaner, Ye Chen diam-diam berpikir bahwa dia harus menunjukkan tangannya. Baru saja akan melakukan teknik transformasi, Ye Chen melihat tali yang diikatkan padanya lagi, hehe tertawa dan berkata, baiklah, Tuan. Bisakah kamu menurunkan muridnya dulu? Talimu memenjarakan energi sejatiku. Untuk melihat apa yang bisa kamu bayangkan. Cusuaner segera mengibaskan tali pengorbanan khusus. Setelah dikecewakan, Ye Chen menyentuh wajahnya yang bengkak terlebih dahulu, lalu menggerakkan otot dan tulangnya, lalu mencubit sidik jarinya, dan berjalan berputar-putar, dan akhirnya dia melolong seperti serigala, berubah. Tiba-tiba, udara putih bertiup dari tubuhnya, dan penampilannya juga berubah drastis saat ini. Dia berubah menjadi pria berjanggut besar, bertelanjang dada, dengan wajah galak, matanya menjadi garang dan ganas, dan ototnya menjadi hidup, seperti naga bertanduk, penuh dengan daya ledak. Tuan yang cantik, bagaimana kabarmu? Ye Chen berbalik, sangat puas dengan teknik transformasi yang diam-diam dia pelajari, dan mau tidak mau mengagumi deduksi sombong dan kemampuan menyalin mata roda peri lagi. Melihat Cusuaner lagi, ekspresinya menjadi sangat menarik. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa seorang murid alam kondensasi Qi dalam periode pelatihan akan memiliki teknik transformasi yang begitu unggul. Ubah satu lagi. Di samping, Ye Chen, yang telah mempelajari teknik transformasi, terus mengubah penampilannya, terkadang sebagai orang tua, terkadang sebagai sarjana, terkadang seperti wanita, dan terkadang seperti pria muda. Pada akhirnya, dia hanya berubah menjadi penampilan Cusuaner. Anak ini, melihat Ye Chen di depannya, mata indah Cusuaner dipenuhi dengan kejutan. Hei, tidak buruk. Sambil berputar-putar, Ye Chen mengangkat tangannya untuk melihat dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Dia menjadi sangat hidup. Jika hanya tentang penampilan, mungkin sulit bagi orang luar untuk mengenali siapa Cusuan. Ini cukup lembut, hehehe. Berputar-putar, Ye Chen meletakkan tangannya di dadanya,
menggosok sepasang puncak batu giok yang lembut. Perasaan lembut itu seperti menyentuh cusuan batu giok dan dada putraku rata-rata. Melihat Ye Chen berperilaku seperti ini, percikan api menyala di mata indah Cusuaner dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun Ye Chen menyentuh dirinya sendiri, Anda harus tahu bahwa dia telah berubah menjadi penampilan Cusuanernya. Menyentuh sepasang puncak batu giok begitu terang-terangan membuatnya merasa malu dan marah. Bentak, segera, tamparan keras terdengar, sangat tajam dan jelas. Ye Chen, yang masih menyentuh dadanya, ditampar di tempat dan tergeletak di tanah. Aku akan membiarkanmu menyentuh. Cusuaner telah menggulung lengan bajunya di tempat, dan menekan Ye Chen ke tanah lagi, memukuli hidungnya tanpa hidung dan wajah tanpa wajah. Sial, aku tidak menyentuhmu lagi. Ye Chen berteriak setelah dipukuli, tetapi yang dia terima adalah tamparan di kepala dan wajah. Pada titik tertentu, Cusuaner menepuk tangannya dan berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan di pipinya yang indah, jelas ada kata, keren. Lihatlah Ye Chen lagi, tes-tes. Wajahnya penuh dengan air mata pahit. Tuan, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Metode rahasia ini memberimu hadiah. Cusuaner menjentikkan rambutnya yang indah, melangkah ke dalam kehampaan, dan kemudian sebuah batu giok jatuh, dan mendarat di depan Ye Chen tanpa memihak. Ye Chen, yang telah dipukuli sampai mati, menyeka hidungnya yang berdarah di tempat ketika dia mendengar bahwa ada metode rahasia, dan mengambil slip batu giok di tanah. Pemukulan itu sepadan. Ye Chen menutupi wajahnya yang bengkak dan tersenyum. Jika dia bisa meneruskan teknik rahasia setelah dipukuli, dia benar-benar ingin memikat Cusuaner kembali dan memukulinya beberapa kali lagi. Dengan seperti itu apakah dia akan berkata kepada Ye Chen dengan penuh arti, kamu sangat pelit. Di bawah malam bulan purnama, Ye Chen duduk di pohon anggur di gunung belakang. Klik, saat dia mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya, slip giok itu dihancurkan olehnya di tempat. Segera, seberkas cahaya spiritual mengalir ke tengah alisnya, berubah menjadi sepenggal kata-kata cemerlang, yang samar-samar terlihat, kata-kata cemerlang itu. Di bagian depan teks, ada 4 karakter yang lebih besar, Wrath of the Dragon. Naga gila itu sangat marah. Ye Chen telah menutup matanya, terbenam di dalamnya, menggumamkan 4 kata ini pada dirinya sendiri. Dari pengenalan Kuanglong Tianfu, dia mengetahui bahwa ini adalah teknik rahasia sonik. Sebagian besar waktu itu adalah teknik rahasia untuk menyerang jiwa orang, dan ketika dilatih untuk sukses besar, tidak masalah untuk mengaum di langit. Menyerang jiwa benar-benar merupakan metode rahasia yang misterius. Wajah Ye Chen menunjukkan ekstasi, jika dia meneriakkan yang ini, dia tidak akan kehilangan sedikit pun. Ye Chen menyadari bahwa Cusuaner tidak membodohinya, tetapi benar-benar mengajarinya teknik rahasia yang menakutkan. Jiwa itu misterius, dan teknik misterius untuk menyerang jiwa bahkan lebih jarang. Jika digunakan dengan benar melawan musuh, itu pasti akan memiliki efek yang tidak terduga. Diam-diam menekan kegembiraan di dalam hatinya, dia menjadi tenang, dan telah melarikan diri ke dalam misteri memahami metode rahasia dari murka langit naga gila. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Gunung di belakang Heng Yue sangat sunyi, dan Ye Chen duduk bersila di atas pohon anggur yang layu seperti biksu tua, dengan seluruh perhatiannya terfokus untuk memahami amarah naga gila itu. Seiring berjalannya waktu, alisnya terkadang berkerut dan terkadang meregang. Secara tidak sadar, dalam pemahaman Kuanglong Tianfu, dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan jiwa. Kuanglong Tianfu adalah teknik menyerang yang ditujukan pada jiwa. Secara alami, ia memiliki hubungan yang hebat dengan kekuatan jiwa. Kekuatan Long Tianfu sebagian besar bergantung pada kekuatan jiwa, tingkat kekuatan jiwa. Selain itu, dia juga menemukan bahwa ada persyaratan kekuatan jiwa untuk melakukan murka langit naga gila ini, dan tingkat kekuatan jiwa setidaknya harus di alam spiritual agar memenuhi syarat. Jika tidak, jiwanya pasti akan terluka oleh naga gila yang sombong. Teknik rahasia murka langit. Dia sudah memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk berlatih Kuanglong Tianfu. Su Fu pernah menguji kekuatan jiwanya untuknya, dan levelnya berada di alam spiritual, yang cukup baginya untuk menggunakan metode rahasia murka naga gila. Ini benar-benar teknik mendalam yang mendominasi. Kendalikan energi sejati, kerahkan kekuatan jiwa, dan gunakan bentuk gelombang suara untuk menampilkan murka langit naga gila, menimbulkan kerusakan berat pada jiwa musuh. Pendahulu yang menciptakan metode rahasia murka langit naga gila ini benar-benar luar
Biasa, dan berbicara, Ye Chen perlahan membuka matanya, dan metode budidaya metode rahasia kemarahan naga gila telah tertanam kuat di benaknya. Aku tidak tahu seberapa kuat itu. Sambil berbicara, Ye Chen berbalik dan melompat, lalu sampai di dinding batu. Mengambil napas dalam-dalam, dia memejamkan mata lagi, dan mengikuti pelafalan diam-diam metode kemurkaan naga di dalam hatinya. Energi sejati dan kekuatan jiwanya dimobilisasi pada saat yang sama, dan kemudian menyatu bersama, berkumpul di dadanya. Tiba-tiba, matanya terbuka, dan tertutup, dan dia membuka mulutnya dan meraung tiba-tiba. Segera, kekuatan yang terkumpul di dadanya meledak, keluar dari mulutnya. Mengaum, gelombang suara yang agung menyebar dengan nyanyian naga yang agung, dan menabrak dinding batu, menyebabkan dinding batu yang keras itu bergetar. Wow, segera, erangan teredam Ye Chen terdengar. Pertama ada rasa sakit yang berdengung dan kesemutan di kepalanya, dan kemudian darah di tubuhnya mengalir, dadanya sangat sakit, dan tenggorokannya juga sakit karena gelombang suara yang menguasai. Engah, benar-benar mendominasi. Ye Chen kagum, menyentuh dagunya tanpa sadar, berpikir dalam hati, suatu hari dia harus menemukan kesempatan lain untuk mengelabui tuannya agar melakukan teknik rahasia, dan dia dapat mempelajarinya secara diam-diam dengan bantuan Xian Lunyan. Kita akan membicarakan ini di masa depan. Ujian hutan liar adalah hal yang paling penting. Petik 2. Dengan teknik transformasi ini dan kemarahan naga gila, ditambah dan hai berkapasitas besar, Huixuan dan hal-hal teduh itu, tes hutan liar tidak sesulit yang dibayangkan. Berpikir di dalam hatinya, cibiran muncul dari sudut mulut Ye Chen. Yah, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Kaisar bela diri, bab 119. Mengaum. Saat itu sudah larut malam, tetapi raungan sonik yang dahsyat dari gunung di belakang Heng Yuezong tidak pernah berhenti. Sejak dia mempelajari metode rahasia naga gila dan murka langit, Ye Chen telah benar-benar tenggelam di dalamnya. Setelah melakukannya berkali-kali, ditambah dengan pengurangan pendekatan langsung Xian Lunyan ke sumbernya, dia benar-benar memahami esensi dari ini, metode rahasia sonik. Mengaum, dengan raungan terakhir dari naga liar yang jatuh, Ye Chen mengeluarkan seteguk udara keruh. Dengan metode rahasia ini, peluang untuk menang akan lebih besar. Mulut Ye Chen penuh dengan senyuman, dan dia diam-diam berpikir bahwa ujian selanjutnya di hutan liar pasti luar biasa. Setelah mengatur napasnya sebentar, Ye Chen memanggil boneka Zixuan tanpa penundaan. Meskipun dia adalah boneka, Zixuan berlengan satu memiliki tampilan yang berbeda. Pakaiannya berkibar dan wajahnya tak tertandingi. Meskipun dia tidak memiliki fluktuasi emosional, tetapi bermandikan bintang dan sinar bulan, dia terlihat seperti makhluk surgawi. Seperti peri, sayang sekali wanita cantik seperti itu dijadikan boneka. Petik 2. Jika kerabat dan kekasihmu melihatnya, aku tidak tahu betapa sedihnya itu. Petik 2. Jika mungkin, di tahun lain, aku akan melakukannya, menguburmu dalam damai, mendiang sudah pergi, mungkin tidur abadi akan menjadi rumah terbaikmu. Ye Chen, yang bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba menghela nafas. Menatap kosong boneka cantik di depannya, dia menemukan dengan takjub bahwa boneka ini dapat menyerap cahaya bintang dan cahaya bulan yang terang dengan sendirinya. Setiap kali cahaya bintang dan cahaya bulan menyentuh tubuhnya, itu akan diserap tanpa bisa dijelaskan. Untuk sesaat, Zixuan, yang sudah menjadi boneka cantik, menjadi cerah dan tanpa celah di bawah cahaya bintang dan bulan. Bagaimana situasinya? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mencondongkan tubuh ke depan dan berjalan mengelilingi boneka Zixuan. Kamu sangat aneh. Dengan jari di bibirnya, Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah boneka Zixuan, sambil bergumam dengan suara rendah, boneka itu dapat menyerap bintang dan cahaya bulan, yang jauh melebihi harapannya. Namun, bagaimana dia tahu bahwa setelah boneka Zixuan ditempa olehnya dengan api peri, dia secara tidak sengaja melepaskan semacam segel pada boneka itu, dan fenomena aneh ini muncul sekarang. Secara alami, dia tidak mengetahui hal-hal ini, dan semuanya menjadi takdir yang ditakdirkan secara kebetulan. Dia tidak menemukan kelainan apapun. Ye Chen berdiri di depan boneka Zixuan, alisnya sedikit mengernyit, dan cahaya di matanya tidak pasti. Dengan penglihatan dan pikirannya, dia secara alami dapat menebak bahwa boneka di depannya bukan hanya cantik. Tiba-tiba, Ye Chen sedikit menutup mata kirinya. Xian Lunyan, buka. Mengikuti gumamannya,
mata kirinya, Xian Lunyan, tiba-tiba terbuka dan tertutup. Segera kekuatan aneh terpancar dari mata kirinya, dan mata kirinya menjadi semakin berbeda, dalam dan tak terbatas, seperti langit berbintang yang luas, dan seperti samudra luas, terutama jejak roda peri di pupilnya, yang bahkan lebih misterius tak berujung. Rahasia apa yang kamu miliki? Bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen menatap boneka Zixuan dengan mata roda peri. Dia menemukan bahwa tidak ada yang aneh tentang boneka Zixuan seperti yang dia amati dengan mata biasa, tetapi cahaya bintang dan cahaya bulan yang diserap olehnya menghilang secara misterius setelah memasuki tubuhnya. Aneh, sungguh aneh. Menggosok dagunya dengan jari-jarinya, Ye Chen berjalan berkeliling belasan kali tanpa menemukan apapun. Tak berdaya, Ye Chen tidak punya pilihan selain menyembunyikan Xian Lunyan, lalu duduk bersila di atas batu dengan mata tertutup untuk berlatih meditasi. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa pada saat dia memejamkan mata, cahaya redup melintas di mata tumpul boneka Zixuan di sampingnya, tetapi cahaya redup ini hanya sekilas. Siang dan malam berganti, matahari dan bulan bereinkarnasi, dan itu akan menjadi 2 hari kemudian dalam sekejap mata. Di pagi hari, banyak murid sekte luar sekte Heng Yue bangun sangat pagi. Kebanyakan dari mereka berdiri di atas batu dan melihat ke arah paviliun Qiankun. Hari ini adalah hari ketika para murid yang memenangkan kompetisi sekte luar akan memasuki ujian hutan liar. Lulus ujian hutan tandus berarti mereka benar-benar murid sekte dalam. Jika gagal, mereka hanya dapat tinggal di sekte luar selama 3 tahun lagi. Sejak berdirinya sekte Heng Yue, ujian hutan tandus ini selalu ada. Sudah lama ada aturan tidak tertulis dalam ujian hutan liar, yaitu setidaknya setengah dari murid luar yang masuk untuk menerima ujian akan ditolak, yang menunjukkan ketatnya ujian alam liar, uji hutan. Di kejauhan, Ye Chen sudah berjalan perlahan dengan pedang besar Tian Kue di pundaknya, dan ketika dia menarik perhatian banyak murid, itu menyebabkan keributan dalam sekejap. Aku masih ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke sini, dia hanya tingkat 1 yang kental. Baru kurang dari 2 bulan sekarang, dan dia telah tumbuh sangat mengerikan. Terlalu banyak murid yang menghela nafas dan kagum, mengingat penghinaan mereka terhadap Ye Chen hari itu, betapa konyolnya. Benar saja, kamu masih tidak bisa menilai orang dari penampilan mereka. Dia telah melumpuhkan lebih dari setengah murid sejati puncak renyang dan puncak diang, dan ada juga balai disiplin. Mungkin itu akan membalikkan pintu bagian dalam turun. Ye Chen mengabaikan diskusi di sekitarnya, dan berjalan perlahan dengan menara langit di pundaknya. Langkahnya tegas dan mantap, dan orang-orang di sekitarnya diam-diam memberinya jalan. Sekarang Ye Chen bukan lagi sesuatu yang bisa mereka remehkan. Engah, engah, engah. Suara muntah darah datang dari puncak renyang, puncak diang dan aula disiplin. Jiang Hao, Zishan dan Yin Ziping semuanya melihat ke sisi ini dengan ganas dengan dukungan junior mereka. Ketika mereka melihat punggung Ye Chen dari jauh, mereka memuntahkan darah lagi. Berbicara tentang ketiga orang ini, memang memalukan. 3 tahun yang lalu dalam kompetisi sekte luar terakhir, mereka tidak beruntung. Mereka tinggal di sekte luar selama 3 tahun lagi, dan mereka telah mendapatkan reputasi yang hebat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada Ye Chen, karena dibenci oleh mereka untuk dirobohkan oleh Ye Chen, semua ini seperti mimpi. Sekarang, dalam kompetisi besar sekte luar ini, kekalahan mereka bahkan lebih buruk dari yang terakhir kali. Kekalahan yang menghancurkan juga menunjukkan bahwa mereka akan tinggal di sekte luar selama 3 tahun lagi. Mungkin hanya mereka yang bisa memahami keadaan pikiran ini. Dunia tidak kekal, dengan Ye Chen sekarang, mungkin akan ada Ye Chen kedua yang muncul di kompetisi sekte luar 3 tahun kemudian untuk mengalahkan mereka lagi. Ah, raungan ganas bergema melalui gerbang luar sekte Heng Yue. Jiang Hao dan yang lainnya seperti anjing gila, mereka ingin bergegas turun gunung, tetapi mereka memuntahkan darah lagi. Mendengar raungan ketiga orang itu, Ye Chen melirik ke 3 arah, dan berkata dengan dingin, kejahatan yang dilakukan oleh langit masih dimaafkan, tetapi kejahatan yang dilakukan oleh manusia tidak untuk dijalani. Kamu sendiri yang memintanya. Mengatakan itu, Ye Chen mengambil langkah besar, langsung ke paviliun Qiankun. Dia mungkin yang terakhir tiba. Ketika dia masuk ke paviliun Qiankun, Xie Yun, Qi Yue dan Xiong Er semuanya telah tiba lebih awal, dan hampir 300 murid yang telah memenangkan kompetisi sekte luar juga ada di sini. Saudaraku, kalian semua di sini. Ye Chen masuk,
dan dia tidak lupa menyapa dengan menangkupkan tangannya. Omong kosong, aku akan menunggumu. Xiong Er bergegas keluar saat ini dan menyeret Ye Chen. Ye Chen terbatuk kering, dan berjalan ke antrian dengan sangat sadar. 300 orang berbaris rapi dalam beberapa tim. Penatua Paviliun Qiankun, Dao Tong, belum tiba. Ye Chen melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa orang-orang yang berdiri di sampingnya adalah beberapa murid dari Puncak Diang. Saat itu, mereka semua menatapnya dengan mata merah, dan mereka semua mengertakkan gigi, berharap bisa mencabik-cabiknya. Apa yang kamu lihat? Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah salah satu murid berbaju ungu. Lihat dirimu. Murid berbaju ungu itu mengangkat dagunya begitu tinggi hingga dia hampir pergi ke surga. Oke, aku akan mengingatmu. Ketika aku memasuki hutan liar, aku akan melihat bagaimana aku berurusan denganmu. Petik 2, aku khawatir kamu akan masuk jika kamu mati, dan keluar jika tidak. Murid berbaju ungu tidak menyembunyikan kata-katanya. Seperti dia, murid-murid dari Puncak Renyang, Puncak Diang dan Balai Disiplin semuanya menunjukkan senyum sinis, seolah-olah mereka telah mendengar bahwa murid-murid yang dikirim oleh sekte dalam kali ini adalah Kong Chao dan yang lainnya, jadi mereka berani bersikap tidak bermoral. Tidak yakin siapa yang akan membersihkan siapa. Ye Chen mencibir, Penatua Li ada di sini. Seseorang berteriak dan menyela episode itu. Baru kemudian semua orang berdiri diam, tim yang kacau itu langsung menjadi tertib, dan di platform tinggi di depan mereka, Li Daotong, kursi pertama Paviliun Qiankun, telah jatuh dari udara. Kaisar bela diri, bab 120, apakah semua orang di sini? Li Daotong melirik ke bawah, dan matanya tertuju pada Ye Chen selama beberapa detik. Sudah siap, tetua, ayo mulai. Xiong Er berteriak paling keras, pria ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi, menggosok tinjunya yang berdaging, tampak bersemangat untuk mencoba. Penatua Li Daotong mengangguk ringan, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, saya pikir Anda semua tahu tentang ujian di hutan liar. Di sini, saya menegaskan kembali bahwa penggunaan kutukan petir surgawi, kutukan roh surgawi dan kutukan berjalan surga. Petik 2. Saat dia berbicara, Penatua Li Daotong juga mengeluarkan slip giok yang bersinar dan melanjutkan, semua orang akan membawa slip giok seperti itu. Slip giok ini diukir dengan jejak jiwa Anda masing-masing. Jika Anda menghadapi krisis di hutan liar, atau jika Anda ingin melepaskan ujian, Anda dapat menghancurkan slip giok ini. Array teleportasi yang dibawa oleh slip giok akan memindahkan Anda keluar dari hutan liar, tetapi itu juga menunjukkan bahwa menghancurkan slip giok Jiana telah kehilangan kualifikasi untuk masuk sekte dalam. Kelompok beranggotakan 5 orang harus bekerja sebagai satu tim. Petik 2. Ujian di hutan liar adalah periode 3 hari, dan jika murid yang gagal lulus ujian dan memasuki sekte dalam setelah 3 hari adalah dianggap gagal dalam ujian. Hutan tandus hanyalah ujian, bukan untuk menyakiti nyawa orang. Pelanggar akan dihukum oleh aturan pintu. Pada titik ini, Li Daotong mengeluarkan sebuah kotak kayu. Ayo. Pergilah, maju dan imbang. Angka yang kamu dapatkan sama, maka itu adalah tim. Aku akan datang duluan, meraih ke dalam kotak kayu dengan tangannya yang gemuk, dan mengeluarkan sebuah kotak. Setelah mengaduknya lama, tanda kayu kecil itu keluar. No. 4. Melihat tanda kayu kecil itu, Xiong Er mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian, pria ini mengepalkan tangannya erat-erat dan berdoa, surgawi dan duniawi, pendeta Tao tertinggi akan segera muncul, biarkan Xie Yun menggambar nomor 4, biarkan Ye Chen menggambar nomor 4, dan biarkan Huo Teng menggambar nomor 4. Dapatkan nomor 4, biarkan istriku menggambar nomor 4. Pria ini tidak bodoh, kecuali istrinya Tang Ruxuan, dia memilih yang terkuat dari 3 yang tersisa. Tidak ada gunanya berurusan dengan semua ini. Xie Yun menatap Xiong Er, melangkah maju, dan mengeluarkan tanda kayu kecil. Berapa nomornya? Xiong Er tampaknya lebih peduli daripada Xie Yun, dan kepalanya yang gemuk muncul di tempat, tetapi ketika dia melihat nomor di papan kayu kecil, wajahnya tiba-tiba terkulai. Xie Yun ditarik nomor 2, jelas tidak berada di tim yang sama dengan Xiong Er. Selanjutnya, hampir 300 orang berbaris untuk menggambar token kayu kecil. Wow, saya menggambar nomor 2. Ketika seorang murid melihat nomor di kartu kayu kecilnya, dia melompat setinggi 3 kaki, karena jika dia berada di tim yang sama dengan Xie Yun, peluang memasuki gerbang dalam akan jauh lebih besar. No. 6. Nomor 6,
Wow, aku satu tim. Dengan Brother Huoteng, mereka melihat nomor di kartu kayu kecil mereka. Belakangan, tempat itu menjadi hidup. Secara alami, beberapa orang senang dan beberapa khawatir. Mereka yang ditugaskan ke tim dengan murid yang kuat secara alami bahagia, tetapi jika sekelompok omong kosong berkumpul, itu masalah karakter. Tidak buruk, Ye Chen, yang masih dalam antrean, melihat dan menemukan bahwa orang-orang yang menggambar nomor sudah berkumpul. Meskipun Xiong Er tidak dekat dengan Ye Chen, Xie Yun, dan Huo Teng, dia satu grup dengan Qi Yue, dan kebetulan istrinya Tang Ruxuan juga ada di timnya. Adapun tim lain, kecuali beberapa yang tidak masuk akal, mereka pada dasarnya seimbang dalam kekuatan dan kelemahan. Terutama Wang Lin dari Spirit Orchard dan Xiao Jing dari Law Enforcement Hall. Mendengarkan diskusi orang-orang di sekitar, Ye Chen juga mendatangi kotak kayu itu. Mengulurkan tangannya, dia mengambil tanda kayu kecil dari kotak kayu kecil, melirik nomor pada tanda kayu kecil itu, dan Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Melihat hal tersebut, sudut mulut Ye Chen berkedut hebat, hanya karena 4 orang yang menggambar angka bersamanya adalah musuhnya, 2 di puncak Diang, 1 di puncak Renyang dan 1 di balai disiplin. Nenekmu, Ye Chen tidak bisa membantu menggosok bagian tengah alisnya. Ini semua takdir. Xie Yun menepuk pundak Ye Chen dengan ekspresi berkedut. Berkata, kamu adalah anak sial yang bereinkarnasi. Setelah semua orang menggambar nomor, ada 5 orang berdiri dalam tim yang terdiri dari lebih dari 50. Melirik rekan satu timnya di kiri dan kanan, Ye Chen hanya menggelengkan kepalanya, kerja tim. Pergi omong kosong, alangkah baiknya jika rekan satu timnya tidak menusuknya dari belakang. Benar saja, semuanya tergantung pada diriku sendiri. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Merancang, mengikuti perintah Li Daotong, kepala pavilion Qiankun, lebih dari 50 tim murid menuju ke hutan sepi satu demi satu. Di depan hutan sepi, ada juga lebih dari 50 pintu masuk, sesuai dengan lebih dari 50 tim murid, berapapun nomor yang diambil, mereka harus masuk melalui pintu masuk untuk mencegah tim masing-masing berkolusi satu sama lain. Nak, kamu meminta lebih banyak berkah. Sebelum pergi, Xiong Er menepuk pundak Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Pergilah, Pak Tua. Wajah Ye Chen tertarik sampai mati, dan sebelum dia pergi, dia menendang Xiong Er. Mengapa? Huo Teng, Qi Yue dan yang lainnya juga menghela nafas, lalu masing-masing memimpin tim mereka ke hutan liar. Setelah semua tim masuk, Ye Chen melihat ke kiri dan ke kanan keempat orang yang tersisa di timnya. Pada saat ini, mereka menatapnya dengan cibiran dan cibiran, dengan kalimat seperti itu tertulis dengan jelas di mata mereka, "Nak, Anda tunggu dan lihat saja. Jika Anda memasuki hutan liar, Anda akan mati dengan menyedihkan." Sekelompok idiot, Ye Chen mengutuk, dan berjalan ke hutan yang sepi. Hah, begitu dia berjalan ke hutan sepi, Ye Chen mendengus ringan. Hutan tandus adalah dunianya sendiri, di mana Anda dapat melihat pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, bunga-bunga dan pepohonan yang rimbun, semuanya berlama-lama dengan energi spiritual, dan di kedalaman yang tersembunyi oleh bunga dan pepohonan, Anda masih dapat melihat loteng kecil secara samar-samar. Benar-benar aneh. Menyentuh dagunya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mengagumi keajaiban pengaturan di hutan yang sepi. Mendengus, ada dengusan dingin, dan 4 orang yang berada di tim yang sama dengan Ye Chen mencibir. Keempat ular dan tikus itu bertarung bersama, dan segera menjatuhkan Ye Chen, tetapi mereka semua melarikan diri ke kedalaman bersama. Dengan baik, awalnya adalah sebuah tim, tapi sekarang keempatnya bersekongkol untuk mengeluarkan Ye Chen dari tim. Lebih baik pergi, aku tidak berniat pergi bersamamu. Dengan mencibir, Ye Chen mengikuti dan berjalan ke kedalaman. Namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak lambat, tetapi dia bahkan tidak melihat bayangan 4 orang lain di timnya di sepanjang jalan, sehingga dia berhenti setelah mengejar di depan hutan berkabut. Keempat bajingan ini berlari kencang. Mengutuk diam-diam, Ye Chen melangkah ke hutan berkabut-berkabut. Hutan campuran ini penuh dengan kabut abu-abu, menutupi pandangannya, dan apa yang bisa dia lihat hanya berjarak 3 kaki, dan dia menemukan bahwa semakin jauh dia pergi, semakin tebal kabut abu-abu itu, sampai akhirnya dia mencapai jarak 1 kaki, aku tidak bisa melihat jarak. Tempat apa ini? Melirik ke sekeliling, yang bisa dilihatnya hanyalah kabut abu-abu. Ye Chen tidak bisa menahan kewaspadaannya, dia selalu merasa ada sepasang mata yang menatapnya di sekeliling.
Zeng, tepat ketika dia hendak mengambil langkah, tiba-tiba terdengar suara energi pedang dari sisi miring, dan kemudian pedang pembunuh yang gelap dan ramping menembus udara, dan langsung menuju tenggorokannya. Dengan mata yang tajam dan tangan yang cepat, Ye Chen berbalik sedikit ke samping, dengan mudah menghindari serangan itu, dan kemudian menjatuhkan orang yang diam-diam menyerangnya ke tanah dengan telapak tangannya. Ketika dia melangkah maju untuk melihatnya, dia menyadari bahwa itu adalah boneka, dan itu adalah boneka tingkat manusia. Zeng, suara teriakan pedang bergema lagi, datang dari belakang, dan pada saat yang sama, terdengar dentingan pedang dari depan, belakang, kiri, dan kanan, dan sepertinya lebih dari satu boneka menyerangnya dalam kegelapan. Bersenandung, Ye Chen segera mengeluarkan Tian Kue di punggungnya, dan mengayunkannya dengan paksa. Bang, bang, segera, suara logam bertabrakan terdengar satu demi satu, meskipun keempat boneka yang mengelilinginya sekeras besi, mereka masih dihancurkan oleh Ye Chen. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Ye Chen segera melangkah maju setelah menyelesaikan 5 boneka satu persatu. Bersambung,